Bab 1051 Penguasa Kelas 7. Ketika Mu Chen melihat bahwa kolam yang jernih masih diam-diam duduk di tengah rawa, dia merasa sangat lega. Untungnya, harta itu baik-baik saja. Kalau tidak, dia akan sangat tertekan pada saat ini sampai-sampai dia akan mulai muntah darah. Ketika dia melihat bahwa 9 revolusi Azure Lotus baik-baik saja, Mu Chen tidak berani menunda, karena keributan di wilayah ini terlalu besar. Itu pasti mengingatkan persepsi banyak tim, jadi dia harus merebut harta karun itu sesegera mungkin. Saat pikiran ini melintas di benaknya, Mu Chen segera muncul di atas kolam dan tiba-tiba melakukan tindakan meraih. Energi spiritual meledak dari telapak tangannya dan menempel pada teratai biru zamrud di dasar kolam, sebelum ledakan kekuatan hisap meledak. Segumpal air kolam jernih dengan lembut terbang dengan teratai biru yang terbungkus lumpur dan melayang di depan Mu Chen. Sebuah aroma aneh melayang yang dipenuhi dengan vitalitas tak terbatas dan itu langsung meringankan Mu Chen dari rasa sakit di tubuhnya. Seolah-olah tulangnya yang hancur telah pulih pada saat ini, membawa sensasi asam dan mati rasa. Mu Chen menjentikkan jarinya dan lumpurnya hilang, memperlihatkan teratai zamrud dengan lebih jelas. 9 revolusi Azure Lotus adalah ukuran telapak tangannya. Itu terlihat sangat indah, seolah-olah diukir dengan halus. Terutama biji teratai, itu memancarkan kekuatan hidup yang bahkan mengejutkan dan permukaan benih itu diukir dengan banyak rune yang dalam. Rune terbentuk secara alami, yang membuatnya mendalam dan misterius. Ini adalah 9 revolusi Azure Lotus. Mu Chen sedikit mabuk oleh keindahan dan tidak bisa menahan untuk mendesah. Jika item ini ditempatkan di rumah lelang dunia 1000 besar, itu pasti akan menarik persaingan panik dari penguasa kelas 9. Itu karena selama seseorang memilikinya, maka peluang mereka untuk menembus belenggu Sovereign Realm akan meningkat dan mereka akan melangkah ke Earth Sovereign Realm. Dan ketika seseorang melangkah ke alam penguasa bumi, semuanya akan berubah. Itu praktis sebanding dengan melambung. Jika alam berdaulat dapat diklasifikasikan sebagai ahli di dunia 1000 besar, maka alam berdaulat bumi akan menjadi penguasa kekuatan. Mungkin di wilayah utara, penguasa kelas 9 bisa menjadi bagian dari hierarki yang lebih tinggi dalam kekuatan puncak, tetapi mereka tidak dapat membangun kekuatan mereka sendiri. Itu karena hanya alam penguasa bumi yang bisa melindungi kekuatan puncak. Selama mereka memiliki status semacam itu, maka mereka secara alami akan mendapatkan akses ke sumber daya kultivasi dalam jumlah yang lebih besar, berjalan lebih jauh di jalur kultivasi. Setelah Mu Chen meratap di dalam hatinya, dia dengan hati-hati menyimpan 9 revolusi Azure Lotus. Ketika dia pergi, dia melambaikan tangannya dan energi spiritual menyembur keluar, benar-benar menghancurkan kolam. Dia tidak ingin orang lain datang ke sini dan menemukan keberadaan 9 revolusi Azure Lotus yang pernah ada di sini. Dikombinasikan dengan kehancuran tempat ini, seseorang mungkin mengetahuinya dan jika itu masalahnya, maka itu hanya akan membawa masalah bagi dirinya sendiri. Mu Chen hanya yakin setelah dia menghancurkan kolam. Siluetnya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya, dan dia terbang dari lokasi ini. Tidak lama setelah Mu Chen pergi, suara angin yang terkoyak bergema dan beberapa tim muncul pada saat yang sama sebelum dengan hati-hati mendekati tanah yang rusak ini. Tim-tim itu memeriksa area itu karena penasaran tetapi pada akhirnya, mereka semua berada di kolam yang hancur. Meskipun tempat ini sudah hancur, kekuatan kehidupan di tanah ini, yang diselimuti aura maut, masih menarik perhatian. Seolah-olah ada sesuatu yang ada di sini. Meskipun mereka telah menemukan tempat ini, mereka tidak tahu apa yang ada di sini karena kehancuran. Dengan demikian, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dengan penyesalan. Mereka bisa menebak bahwa seharusnya ada harta karun yang pernah ada di sini tetapi mereka tidak bisa memastikan apa itu. Karena itu, tim-tim itu sempat ragu-ragu, tetapi mereka hanya bisa pergi dengan penyesalan. Pada saat ini, Mu Chen sudah jauh dari tempat ini. Dalam sekejap, dia sudah muncul di bukit tempat Nine Nether dan yang lainnya menunggunya. Ketika Nine Nether dan yang lainnya melihat bahwa Mu Chen telah kembali tanpa cedera, wajah mereka bersinar dengan gembira dan mereka merasa sangat lega. Jika mereka tidak memiliki Mu Chen untuk memimpin mereka, maka perjalanan mereka mungkin akan sia-sia. Kamu mengerti. Nine Nether tersenyum saat melihat kegembiraan di mata Mu Chen. Sepertinya yang terakhir benar-benar kembali dari perjalanan yang bermanfaat. Mu Chen tersenyum dengan mata berkontraksi sambil menganggukkan kepalanya. Dengan 9 revolusi Azure Lotus yang dimilikinya, dia senang dengan sukacita. Ketika Nine Nether melihat reaksinya,
dia tidak bertanya lebih jauh. Dia tahu bahwa itu bukan barang biasa bagi Mu Chen untuk bersedia menggunakan hati binatang pemakan petir. Tapi itu adalah sesuatu yang diperoleh Mu Chen sendiri dan mereka tidak memberikan bantuan sama sekali, jadi barang itu secara alami, semata-mata milik Mu Chen. Tidak hanya Nine Nether, yang dekat dengan Mu Chen, memiliki pemikiran ini, bahkan Han San, Mo Feng dan yang lainnya tidak menanyakan apapun, karena mereka jelas memiliki pemikiran yang sama juga. Kami akan mencari tempat untuk mengatur ulang diri kami sendiri sebelum menuju ke bagian dalam pemakaman dewa. Mu Chen memandang semua orang. Pada saat ini, dia tidak dalam kondisi puncaknya dan dia juga baru saja mendapatkan 9 revolusi Azure Lotus. Jadi dia perlu menggunakannya untuk membantu menerobos ke alam penguasa kelas ke-7. Selama energi spiritualnya sendiri mencapai alam penguasa kelas ke-7, dan menambahkan fakta bahwa tubuh fisiknya sebanding dengan penguasa kelas ke-7, Mu Chen benar-benar yakin bahwa tidak ada seorang pun di bawah alam penguasa kelas 8 yang bisa menyaingi dia. Sedemikian rupa sehingga dia tidak akan lagi memiliki rasa takut sedikit pun ketika dihadapkan dengan artefak kuasa Sein di tangan Bai Ming. Setiap tim yang bisa masuk ke bagian dalam adalah semua tim tingkat atas dan para pemimpin tim itu kuat. Mereka semua pasti jauh lebih kuat dari Qin Jingtian, jadi Mu Chen harus meningkatkan kekuatannya sendiri. Nine Nether dan yang lainnya tahu apa yang dimaksud Mu Chen, jadi mereka menganggukkan kepala. Kelompok itu bergerak maju sekali lagi dan dengan melihat murid pemadam kehidupan Mu Chen, mereka berhasil menghindari tempat-tempat yang memiliki kawanan roh binatang dan aura mematikan yang sangat deras. Tempat-tempat itu sama sekali tidak kalah dengan lembah yang mereka temui sebelumnya. Menurut pengalaman Mu Chen, pasti ada semacam harta karun di tanah berbahaya itu juga. Tapi dia tidak lagi memiliki pemikiran tentang tanah harta karun itu saat ini. Tanpa hati binatang pemakan petir, dia hanya akan mencari kematian jika dia mencoba memasuki tanah berbahaya itu. Oleh karena itu, Mu Chen tegas dan menekan godaan di hatinya sebelum mencari tempat dengan aura kematian yang lebih tipis dan membuka gua di satu-satunya puncak. 9 Nether dan sisanya tersebar di sekitar puncak untuk menjaganya. Di dalam gua, Mu Chen duduk dengan 9 revolusi Azure Lotus di depannya. Cahaya menyilaukan berkembang dengan vitalitas tak terbatas memenuhi seluruh gua, menyebabkan gua ini dipenuhi vitalitas dan tanaman layu tumbuh sekali lagi. Tatapan Mu Chen tertuju pada biji putih di jantung teratai. Itulah inti dari 9 revolusi Azure Lotus. Jika dia bisa menyerapnya, maka dia akan bisa meminjam kekuatan anehnya ketika dia mencoba menerobos belenggu alam berdaulat dan memasuki alam berdaulat bumi di masa depan. Tapi kekuatan hidup menakutkan yang terkandung di dalam biji putih bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung saat ini. Tapi untungnya, dia tidak perlu memperbaikinya sekarang. Dia hanya perlu menyerapnya ke dalam tubuhnya untuk saat ini dan menggunakan energinya ketika dia mencoba terobosannya di masa depan. Huff, Mu Chen menarik napas dalam-dalam, lalu menekuk 2 jarinya. Benih putih yang berada di tengah hati teratai dengan lembut naik, sebelum dia melemparkan gelombang energi spiritual ke teratai biru. Berdengung, berdengung, cahaya spiritual berkembang dari teratai biru dan teratai biru seukuran telapak tangan dengan cepat mulai berkembang. Dalam beberapa saat, itu sudah tumbuh sekitar 5 kaki, mirip dengan kursi teratai. Siluet Mu Chen perlahan turun di kursi lotus. Kursi teratai ini tidak dapat disempurnakan tetapi memiliki fungsi menenangkan hatinya dan menstabilkan energi spiritualnya. Teratai itu sendiri adalah harta yang mendukung kultivasi, jadi Mu Chen secara alami tidak akan meninggalkannya karena itu bisa berguna baginya. Setelah semuanya siap, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan dia melihat teratai putih yang melayang di depannya. Dia segera membuka mulutnya dan kekuatan isap meledak, menarik lotus ke dalam tubuhnya. Pada saat itu ketika dia melahap biji teratai, kekuatan hidup yang mengerikan meledak dari tubuh Mu Chen dan rambutnya tumbuh dengan panik pada saat ini. Dalam beberapa saat, rambutnya sudah menutupi seluruh gua seperti rumput liar. Kekuatan hidup eksplosif tiba-tiba yang datang dari tubuhnya membuat Mu Chen dalam hati terkejut. Bagaimanapun, itu hanya energi yang dipancarkan oleh benih, jika seluruh benih dilepaskan, maka dia mungkin akan mati di sini. Tapi untungnya, dia hanya perlu menyerap dan memperbaiki energi yang bocor dari benih untuk membantunya menerobos, mendorong budidaya energi spiritualnya sendiri menuju alam penguasa kelas ke-7. Dan dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya bisa mengendalikannya dengan sempurna saat ini. Dengan demikian,
Waktu berlalu dengan tenang dalam kultivasinya dan kekuatan kehidupan di gua tumbuh lebih kuat. Sementara Mu Chen sedang berkultivasi, Nine Nether dan yang lainnya duduk di sekitar puncak, menjaga daerah itu. Tatapan mereka sesekali akan melihat ke arah gua tempat Mu Chen berada dengan sedikit keterkejutan di mata mereka, karena mereka bisa merasakan kekuatan hidup yang kuat. Segera, mereka dalam hati bersukacita bahwa Mu Chen telah menemukan tempat dengan aura kematian yang tipis dan sedikit roh binatang. Jika tidak, hanya kekuatan hidup saja yang akan menarik roh binatang yang tak terhitung banyaknya. Nine Nether menoleh sejenak sebelum menarik kembali tatapannya. Dia tidak khawatir tentang terobosan Mu Chen, karena kekuatan yang terakhir telah melampaui ranah penguasa kelas 6. Selain akumulasi dari semua pertempuran yang dia alami, itu wajar baginya untuk membuat terobosan. Dan saat dia berhasil melakukan terobosan, maka dia akan memiliki kekuatan untuk menghadapi Bai Ming. Pada saat itu, Mu Chen tidak akan takut, bahkan jika dia menghadapi penguasa kelas 8. Memikirkan hal ini, di dalam hati, Nine Nether merasa bersyukur. Tanpa dia sadari, pemuda yang membutuhkan perlindungannya saat itu telah melampaui dirinya. Setelah asal binatang surgawi ini berakhir, para tetua di klan mungkin tidak akan berani meremehkannya lagi. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa ini baru permulaan. Di masa depan, Mu Chen akan tumbuh lebih kuat dan mungkin tidak ada yang akan percaya dia menjadi ahli tertinggi di masa depan. Tapi dia tidak pernah meragukannya sejak awal bahwa dia bisa mencapai itu. Dia dalam hati menyesali sebelum menutup matanya untuk berkultivasi. Sehari telah berlalu dan dia tiba-tiba membuka matanya untuk melihat gelombang energi spiritual yang tak terbatas meledak keluar dari gua dan siluet ramping perlahan keluar dari gelombang energi spiritual. Bab 1052 bagian dalam. Energi spiritual yang tak terbatas menyapu keluar dari gua, seperti gelombang pasang, saat siluet ramping perlahan berjalan keluar di bawah perhatian Nine Nether dan yang lainnya. Ketika mereka melihat siluet itu, mereka mau tidak mau mengernyitkan mata karena, pada saat itu, mereka bisa merasakan tekanan kuat yang dipancarkan darinya. Tekanan membuat mereka menghela nafas. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka sudah berada di alam penguasa kelas ke-7 untuk waktu yang lama, tekanan bahwa Mu Chen, yang baru saja menerobos ke alam penguasa kelas ke-7, telah melampaui mereka. Tapi mereka hanya meratap sebentar. Mu Chen adalah monster yang bisa mengalahkan penguasa kelas ke-7 ketika dia berada di alam penguasa kelas 6. Jadi mereka tidak terkejut bahwa dia memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa seperti itu. Saat mereka meratap, Mu Chen berdiri di luar gua dan energi spiritual yang tak terbatas di sekitarnya secara bertahap ditarik kembali sebelum terkandung dalam tubuhnya. Dia perlahan mengepalkan tinjunya dan merasakan energi spiritual tak terbatas mengalir melalui tubuhnya dengan senyum puas muncul di sudut bibirnya. Dia telah menemukan bahwa energi spiritual di tubuhnya lebih kuat dalam terobosan ini. Kepadatannya juga jauh melebihi sebelumnya. Menurut perkiraannya, jika dia bertarung dengan roh binatang kelas 8 lagi, dia tidak perlu repot untuk mengatur begitu banyak arai spiritual. Dengan kekuatannya saat ini, membantai roh binatang kelas 8 tidak akan sesulit sebelumnya. Dengan kultivasi energi spiritual di penguasa kelas ke-7 dan kekuatan fisik penguasa kelas ke-7, kekuatan keseluruhannya telah melampaui penguasa kelas ke-7 biasa. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan bisa menghadapi penguasa kelas 8. Selanjutnya, panen terobosannya tidak hanya terbatas pada ini. Mu Chen mengontrak matanya dan ruang berfluktuasi di belakangnya. Laut sovereignnya samar-samar muncul dengan ombak yang menyapu dan energi spiritual yang deras melonjak. Ada kursi putih yang tenang melayang di dasar laut berdaulatnya, memancarkan kekuatan hidup tanpa batas yang menyebabkan energi spiritual di laut berdaulatnya menjadi lebih halus dan serbaguna. Bahkan pada saat ini, Mu Chen tidak dapat sepenuhnya memurnikan benih-benih Azure 9 revolusi. Jadi dia telah menariknya ke laut berdaulat dan menekannya. Dengan cara ini, kekuatan hidup dari benih putih akan mampu memelihara energi spiritual di laut berdaulatnya. Selanjutnya, saat dia mencapai alam penguasa kelas 9 dan mencoba menerobos belenggu alam berdaulat dan memasuki alam penguasa bumi, benih putih mungkin bisa memberinya bantuan. Selanjutnya, Mu Chen tidak ragu bahwa hari itu mungkin tidak jauh dari sekarang, karena dia sudah berada di alam penguasa kelas ke-7, hanya 2 kelas dari alam penguasa kelas 9. Pikiran Mu Chen berkeliaran sebelum ditekan olehnya. Saat ini,
Hal yang harus dia lakukan adalah memasuki bagian dalam pemakaman dewa dan mendapatkan esensi darah warisan dari primordial Unding Bird. Laut berdaulat di belakangnya dengan cepat memudar dan, dengan satu gerakan, dia muncul di hadapan Nine Nether dan yang lainnya dengan senyum ringan. Ayo pergi, kita harus pergi ke bagian dalam. Nine Nether dan yang lainnya memandang Mu Chen. Mereka semua bisa merasakan kepercayaan diri dalam dirinya. Meskipun dia telah kehilangan hati binatang buas petir sebagai kartu truf, ketergantungan terbesarnya saat ini adalah kekuatannya sendiri. Setelah menerobos, dia tidak lagi takut berurusan dengan Bai Ming. Menghadapi Mu Chen yang memiliki kepercayaan diri seperti itu, bahkan Nine Nether dan yang lainnya merasa lebih yakin dan mereka menganggukkan kepala. Setelah itu, mereka tidak lagi membuang waktu dan berubah menjadi beberapa garis cahaya, lalu terbang keluar. Mu Chen tidak berhenti dalam perjalanannya dan dengan kemampuan mencongkel dari murid yang memadamkan kehidupan, mereka dengan mudah menghindari tempat-tempat dengan kawanan besar roh binatang dan menuju ke bagian dalam tanpa penundaan. Mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh selama setengah hari dan merasa bahwa pemandangan di sekitarnya mulai berubah. Tanah di bawah mereka berangsur-angsur berubah dari hitam menjadi merah tua yang tercemar. Warna merah membuat mereka merasa takut. Samar-samar, ada aura tak menyenangkan yang dipancarkan, menyebabkan energi spiritual tubuh mereka bergerak gelisah. Kita seharusnya berada di pemakaman dewa setelah melewati penghalang cahaya. Mu Chen melihat penghalang besar dengan ekspresi muram. Dia bisa merasakan fluktuasi yang tak terlukiskan datang dari penghalang. Itu pasti arai spiritual. Selanjutnya, kekuatan arai spiritual ini membutuhkan Grandmaster arai spiritual yang asli untuk mengaturnya. 9 Nether dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka dengan ekspresi serius dan kewaspadaan. Ayo pergi. Mu Chen memimpin dan secara bertahap mendekati penghalang. Melihat rune mendalam yang tak terhitung jumlahnya yang beredar di penghalang, setiap rune memancarkan kekuatan yang mengerikan. Penghalang yang terbentuk dari penghalang adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditembus oleh alam penguasa bumi kecil, belum lagi untuk pesta Mu Chen. Oleh karena itu, Mu Chen merenung sebentar sebelum menggenggam tangannya. Hati roh binatang kelas 8 muncul di tangannya, sebelum dia membuangnya dan perlahan mendekati penghalang. Rune kuno beredar dan seberkas cahaya turun, menyelimuti jantung roh binatang kelas 8. Di bawah pancaran cahaya, hati binatang yang hitam pekat itu memancarkan kabut hitam, yang merupakan aura kematian yang kuat, tetapi ketika aura maut itu bersentuhan dengan pancaran, itu telah menguap sepenuhnya. Dengan demikian, hati binatang buas yang dipenuhi dengan aura maut ini telah diubah menjadi hati binatang buas biasa dalam beberapa waktu dan aura maut di dalamnya benar-benar terhapus. Selanjutnya, hati binatang itu masih mengandung sedikit vitalitas dan berdenyut samar-samar. Mu Chen agak terkejut melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah berharap arai spiritual ini menjadi begitu kuat. Itu tidak hanya membersihkan aura maut di dalamnya, itu juga bisa memberikan hati binatang, yang telah mati selama puluhan ribu tahun, jejak vitalitas. Tapi Mu Chen tahu bahwa meski begitu, hati binatang itu tidak bisa dihidupkan kembali. Hati binatang, yang telah dibersihkan, perlahan bergerak menuju penghalang cahaya sebelum perlahan menyatu dengannya, seolah-olah telah berubah menjadi titik cahaya yang terintegrasi ke dalam arai spiritual besar. Ketika hati binatang itu terintegrasi dengan penghalang, celah kecil perlahan terbuka di penghalang di depan mereka. Mereka melihat celah itu dan menarik napas dalam-dalam. Dia berbalik untuk bertukar pandang dengan Nine Nether dan yang lainnya sebelum menganggukkan kepalanya dan melangkah masuk. Nine Nether dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Setelah melangkah ke celah, pemandangan pertama yang masuk ke mata mereka adalah tanah merah, menyebar sejauh pandangan mereka bisa mencapai. Melihat dari jauh, itu tampak seperti lautan darah merah. Ada aura tak menyenangkan yang aneh di tanah merah ini. Warna-warna itu tidak ternoda dari alam, mereka benar-benar ternoda oleh darah, dan darahnya pasti sangat kuat. Kalau tidak, itu tidak akan begitu jelas bahkan setelah puluhan ribu tahun. Sekilas saja membuat Mu Chen dan yang lainnya merasakan hawa dingin di tubuh mereka. Tanah ini tampak seperti iblis. Kelompok Mu Chen berdiri di langit, karena mereka tidak berani turun ke tanah ini. Berdiri di langit, mereka melihat bahwa langit di sini berbeda dari yang di luar. Itu karena langit ini mengembara dengan aura kuat yang berasal dari keberadaan yang kuat. Bahkan jika mereka sudah mati, keinginan mereka tetap ada di area ini, seolah-olah mereka sedang menekan sesuatu. Langit dan daratan di sini terlihat sangat bertolak belakang.
Dan tim Mu Chen tampak sangat kecil di wilayah ini. Pada saat ini, seolah-olah mereka adalah semut di telapak keberadaan yang ganas. Saya khawatir pertempuran di daerah ini pasti yang paling intens, dibandingkan dengan tempat lain di asal binatang surgawi. Mu Chen menghela nafas. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, penampilannya masih terlihat sangat brutal. Sulit baginya untuk membayangkan pertempuran seperti apa yang terjadi di sini. Klan Fin datang dengan momentum yang deras dan para pejuang yang menjaga asal binatang surgawi juga telah memberikan segalanya, bentrok dengan klan Fin yang mengerikan. Memikirkan pertempuran ini saja sudah membuat mereka bergidik. Wajah Nine Nether dan yang lainnya serius dengan kewaspadaan. Di untaian tanah ini, bahaya sekecil apapun akan dapat mengubur mereka hidup-hidup. Ayo pergi, cobalah untuk tidak turun ke tanah. Mu Chen melihat ke kejauhan, lalu melambaikan tangannya. Karena mereka berada di bagian dalam, mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Menyelesaikan kata-katanya, dia terbang keluar. Tapi kali ini, dia lebih berhati-hati saat bepergian, tidak lagi berani maju seperti sebelumnya. Lebih jauh lagi, dia juga tidak berani menggunakan Life Extinguishing Pupil. Lagi pula, jika dia menemukan benda kuno dan melakukan serangan balik, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dia tanggung. Untungnya, bagian dalam ini tidak sebesar yang mereka bayangkan. Setelah bepergian selama kira-kira setengah jam, Mu Chen memperlambat kecepatannya. Ada sesuatu yang tidak normal di tanah ini yang diwarnai dengan darah. Ada altar kuno besar yang kira-kira 10.000 depa berdiri di tanah, seolah-olah itu menghubungkan langit dan bumi. Ada rantai batu yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar dari altar. Rantai itu telah menyebar ke seluruh negeri, seolah-olah mereka mengikat sesuatu. Mu Chen melihat altar ini dengan keraguan di hatinya. Hal yang mereka kejar dalam perjalanan ini seharusnya ada di sini. Saat pikiran ini melintas di matanya, dia tiba-tiba merasakan tatapan bercampur dengan ejekan yang datang dari arah lain dari altar. Mu Chen menelusuri kembali tatapannya dan seperti yang dia duga, itu adalah siluet yang memegang kipas berbulu biru es, Bai Ming, dan para ahli dari klan Phoenix. Bai Ming mengipasi kipas berbulu dan memberikan senyum mengejek ke arah Mu Chen dari jauh. Aku benar-benar tidak menyangka kamu memiliki keberanian untuk muncul di sini. Haruskah saya mengatakan bahwa Anda berani atau Anda sangat bodoh? Bab 1053 Esensi Darah Warisan. Ketika tatapan mengejek dan acuh tak acuh Bai Ming melesat, Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang dan mengarahkan pandangannya. Pada saat ini, Bai Ming dan yang lainnya berada di platform batu besar dan, seperti yang diharapkan, klan Rock dan klan Merak 9 Warna juga telah tiba. Selain tim puncak itu, Mu Chen sedikit terkejut, karena ada beberapa tim lain di sini juga. Semua tim itu berasal dari klan binatang surgawi dengan fondasi yang kuat. Tetapi situasi untuk tim-tim itu tidak terlihat terlalu bagus. Itu sangat banyak sehingga mereka bahkan memiliki korban di antara mereka. Terbukti, mereka telah membayar harga ketika mereka menghadapi roh binatang kelas 8 mereka. Ketika Mu Chen menyapu pandangannya, tim di platform batu juga tercengang ketika mereka melihat Mu Chen. Itu karena mereka menyadari bahwa tidak ada korban di tim Mu Chen. Itu berarti bahwa tim Mu Chen tidak membayar harga apapun ketika mereka berurusan dengan roh binatang kelas 8 mereka. Tidak hanya tim-tim itu tercengang, mereka bahkan memiliki noda belas kasihan yang melintas di mata mereka. Itu karena ketika Mu Chen menggunakan hati binatang buas petir sebelumnya, mereka samar-samar bisa merasakan fluktuasi yang mengerikan. Oleh karena itu, mereka mengira Mu Chen telah menggunakannya pada roh binatang kelas 8. Item itu awalnya adalah kepercayaan terbesar Mu Chen, jadi tim Bai Ming tidak bergerak melawan mereka. Justru karena keberadaan hati binatang pemakan petir. Tapi setelah kehilangan item yang mengintimidasi itu, bagaimana dia bisa menghadapi lawan yang begitu ganas seperti Bai Ming? Karena itu, ketika mereka melihat bahwa tim Mu Chen tidak memiliki korban, mereka merasa lebih kasihan di hati mereka. Beberapa tim bahkan dalam hati menggelengkan kepala. Mu Chen benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Bai Ming adalah lawan yang mudah? Jika Bai Ming memiliki niat untuk membunuh, seluruh tim Mu Chen bahkan mungkin akan dimakamkan di sini. Selanjutnya, bahkan jika klan 9 Nether tahu tentang masalah ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk Bai Ming dan hanya bisa menelannya. Pemimpin klan Rock, pria berambut putih, memandang Mu Chen dengan penuh minat, karena dia ingin tahu apakah Mu Chen benar-benar bodoh karena tidak takut pada Bai Ming.
Kong Ling dari klan Merak Sembilan Warna tidak memandang Mu Chen selama seluruh proses. Ketika mereka berada di luar pemakaman dewa, alasan mengapa dia bergerak untuk menghalangi Bai Ming adalah karena dia tidak ingin Mu Chen dan Bai Ming habis-habisan mengganggu masuknya mereka ke bagian dalam. Tapi karena mereka sudah di bagian dalam dan Mu Chen tampaknya tidak tahu apa yang baik untuknya, dia secara alami tidak akan peduli tentang hidup atau matinya. Setiap orang memiliki emosi yang berbeda di mata mereka, tetapi ekspresi Mu Chen tidak berubah. Dia memimpin Nine Nether dan yang lainnya untuk mendarat di platform batu juga. Mu Chen, lihat, ketika Mu Chen turun ke peron, Nine Nether tiba-tiba memanggil dengan semangat dari belakangnya. Mu Chen segera mengarahkan pandangannya ke Nine Nether dan dia mengernyitkan matanya. Itu karena dia melihat patung batu di atas pagoda batu yang berada di bagian utara altar. Patung itu telah membuka sayapnya, menutupi matahari. Tampaknya menjadi Phoenix namun tidak pada saat yang sama, berkobar dengan api di tubuhnya. Nyala api tampaknya abadi dan tidak pernah mati. Meskipun itu hanya patung batu, tekanan kuno yang memancar darinya masih menyebabkan darah di tubuhnya menjadi stagnan. Mu Chen bisa merasakan roh Phoenix sejati di tubuhnya menggeliat dan, samar-samar, ada teriakan Phoenix yang bergema, dipenuhi dengan keakraban dan menghadapinya pada tingkat yang sama. Huff, Mu Chen sangat membusungkan saat kegembiraan melintas di matanya. Meskipun dia belum pernah melihat burung primordial unding sebelumnya, dia sudah bisa yakin dengan reaksi yang datang dari True Phoenix Spirit bahwa patung di depannya adalah primordial unding bird. Sepertinya dia tidak salah menebak. Ada burung abadi di pemakaman dewa. Itu berarti akan ada esensi darah warisan dari Unding Bird di sini juga. Kegembiraan di hatinya segera ditekan oleh Mu Chen, karena dia bisa merasakan bahwa ada total 3 patung batu, tidak hanya 1. Salah satu dari 2 lainnya adalah burung besar yang terlihat sangat cantik. Seolah memiliki spiritualitas menakjubkan yang dipenuhi dengan vitalitas saat mengepakkan sayapnya. Ini, Mu Chen melihat patung burung yang tidak dikenalnya dan merasa agak ragu. Jelas, dia tidak bisa mengenali keadaan itu. Itu adalah burung spiritual segudang primordial, salah satu binatang surgawi super yang jatuh sejak lama. Kata-kata Nine Nether berisi penghormatan saat dia menghela nafas. Pada zaman kuno, dunia 1000 besar sangat menderita karena invasi klan Fin. Mayoritas spesies binatang surgawi yang kuat namun langka telah jatuh karena hilangnya warisan mereka, karenanya jatuh ke klan binatang spiritual biasa dan menjadi normal. Petik 2. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Jika itu masalahnya, maka klan Fin benar-benar musuh besar dari dunia 1000 besar. Itu hanya satu invasi dan telah menyebabkan kerugian besar bagi dunia 1000 besar. Sedemikian rupa sehingga bahkan klan-klan itu telah punah. Bagaimana dengan yang lain? Mu Chen melihat patung batu terakhir. Itu adalah binatang buas besar yang mengaum ke arah langit, seolah-olah sosoknya dapat menopang langit itu sendiri. Itu gelap gulita dengan telapak tangan sebesar bukit yang bisa menghancurkan tanah dalam jarak bermil-mil hanya dengan sekali bantingan. Itulah Primordial Desolate Beast, Divine Beast tingkat atas di zaman kuno dengan kekuatan besar dan kemampuan untuk mengamuk. Saat mengamuk, kekuatan bertarungnya akan melonjak. Klan Kera Barbel juga memiliki kemampuan untuk mengamuk dan dikatakan bahwa kemampuan itu berasal dari Primordial Desolate Beast. 9 Nether menjelaskan. Sepertinya teks kuno itu tidak salah. Di zaman purba, Divine Beast Origin memiliki 3 Beast Sovereigns dan dikatakan bahwa ketika Divine Beast Origin dihancurkan, mereka meluncurkan serangan balik yang menyeret banyak monark dari Fin Clans bersama mereka, menyegel monark itu. Nine Nether melihat ke altar besar saat dia berbicara dengan hormat. 3 penguasa binatang. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dilihat dari penampilan ketiga patung batu itu, mereka pastilah ketiganya. Tapi setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke tanah di sekitar altar, yang diwarnai dengan darah dan dia dengan ringan merajut alisnya. Dia tiba-tiba teringat tanah di mana Treasure Beast jatuh. Lubang hitam yang menyedot esensi darah dari binatang harta karun. Dia bertanya-tanya apakah ada hubungan di antara mereka, tetapi terlepas dari apapun, itu layak untuk diperhatikan. Sepertinya tim yang seharusnya ada di sini telah tiba. Sementara Mu Chen dan Nine Nether berbicara, Kong Ling dari klan Merak 9 Warna mengangkat matanya dan dengan samar berkata, karena semua orang bisa sampai di sini, kamu harus memiliki kekuatan yang layak juga. Bagian dalam adalah tanah di mana 3 Beast Sovereigns jatuh. Memang seperti yang Anda bayangkan, Anda bisa mendapatkan esensi darah warisan mereka di sini.
Petik 2. Saat dia berbicara, selain dari tim tingkat atas itu, yang tahu tentang masalah ini lebih awal, tim lain, termasuk tim Nine Nether, memiliki mata yang bersinar. Tetapi, Kong Ling berhenti sebentar saat dia melanjutkan, hanya ada 3 esensi darah warisan. Yang berarti hanya 3 orang yang bisa mendapatkannya. Adapun sisanya, mereka hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Tim-tim yang bersemangat itu merasa seolah-olah seember air telah dituangkan ke kepala mereka. Dengan hanya 3 esensi darah warisan, itu berarti 2 dari 5 tim tingkat atas akan kembali dengan tangan kosong, belum lagi tim mereka. Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang. Meskipun dia tidak tahu informasi yang tepat, dia bisa menebak bahwa tidak mudah untuk mendapatkan esensi darah warisan. Karena itu, dia tidak optimis sejak awal, jadi dia secara alami tidak terlalu kecewa. Ketika Kong Ling menyelesaikan kata-katanya, platform batu terdiam. Tim-tim yang bisa masuk ke bagian dalam semuanya dengan kekuatan luar biasa. Oleh karena itu, semua orang tahu bahwa hanya 5 tim tingkat atas yang bisa bersaing untuk 3 esensi darah warisan. Meskipun mereka tidak mau, mereka juga tidak berdaya. Belum lagi formasi yang dimiliki 5 tim papan atas, hanya para pemimpin tim mereka saja yang semuanya penguasa kelas 8. Dibandingkan dengan para ahli lainnya, mereka berada di seluruh level di atas. Sejujurnya, hanya satu dari mereka yang bisa memusnahkan salah satu tim mereka. Tim lain tenggelam dalam keheningan dan Bai Ming adalah yang pertama tersenyum di platform batu. Karena aturannya sudah sangat jelas, maka pertama-tama aku akan memilih esensi darah warisan dari burung primordial unding. Ketika dia selesai berbicara, dia telah muncul di puncak tangga batu dan melangkah ke alun-alun yang mengarah ke patung burung primordial unding. Ini adalah satu-satunya jalan menuju patung unding Bird. Ketika Nine Nether melihat bahwa Bai Ming memang telah memilih esensi darah warisan dari unding Bird, hatinya tenggelam. Jika dia ingin mendapatkan esensi darah warisan, bukankah itu berarti dia harus melawan Bai Ming? Burung primordial abadi memiliki asal yang sama dengan klan saya, jadi saya harap semua orang di sini dapat memberi saya wajah ini. Bai Ming melihat semua orang di platform batu dan tersenyum dengan tinjunya yang ditangkupkan. Pria berambut putih dari klan Rock itu tersenyum tipis. Dia tidak memilih untuk bersaing dengan Biaming karena motifnya bukanlah esensi darah warisan dari burung primordial abadi. Klan Merak 9 warna juga tidak bergerak karena dia akan segera bersaing dengan Zhong King Feng untuk mendapatkan esensi darah warisan dari Myriad Spiritual Bird. Adapun klan Kera Barbel dan klan Bangau Langit Surgawi yang tersisa, mereka juga tidak bergerak, karena target mereka adalah esensi darah warisan primordial Desolate Beast. Yang pertama memiliki garis keturunan yang sama dengan primordial Desolate Beast, sedangkan yang terakhir mengejar kemampuan mengamuk. Bahkan 4 tim papan atas tidak memilih untuk bersaing dengan Bai Ming, sehingga tim lain secara alami tidak akan melompat keluar. Bagaimanapun, Bai Ming berasal dari klan Phoenix jadi, tentu saja, mereka akan takut dengan kekuatannya yang luar biasa. Jadi, ketika Bai Ming berbicara, lingkungan menjadi sunyi, karena tidak ada yang berani menantangnya. Ketika Bai Bin melihat adegan ini, dalam hati dia senang, sebelum dia menatap tajam ke arah Mu Chen. Setelah kakak Bai Ming mendapatkan esensi darah warisan dari Unding Bird, dia akan berurusan dengan kalian. Namun, ketika pikiran ini baru saja terlintas di benaknya, murid-muridnya bersentuhan saat dia melihat peristiwa yang luar biasa terjadi. Itu karena dia melihat bahwa ketika Bai Ming menyelesaikan kata-katanya, Mu Chen, yang berdiri di depan Nine Nether dan yang lainnya, berjalan keluar dan perlahan menaiki tangga. Keributan yang dalam bergema dari tim-tim itu, karena tidak ada yang mengharapkan orang ini, yang telah menyinggung Bai Ming, untuk menantang Bai Ming dan tidak melarikan diri untuk hidupnya. Di alun-alun, senyum tipis di wajah Bai Ming perlahan ditarik dan dia dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen, yang sedang menaiki tangga, dan sudut bibirnya perlahan terangkat. Kamu benar-benar mencari kematian. Bab 1054 melawan Bai Ming. Di tangga, Mu Chen melangkah, lalu memasuki alun-alun di bawah tatapan acuh tak acuh Bai Ming. Dia tidak terganggu oleh tatapan heran itu dan tersenyum pada Bai Ming. Kami juga tertarik dengan esensi darah warisan dari burung abadi. Bai Ming dengan lembut mengipasi kipas berbulu biru es di tangannya dan aura dingin menyapu sebelum melihat Mu Chen, lalu menganggukkan kepalanya. Tidak menarik untuk memainkan tembakan sendiri. Karena badut bersedia berdansa dengan saya lebih dari bersedia untuk bermain dengan Anda. Sudut bibirnya terangkat dengan jijik.
Kata-katanya sangat kasar, tanpa memberi Mu Chen wajah apapun. Terbukti, sejak awal, dia tidak melihat Mu Chen sebagai seseorang yang setingkat dengannya. Mendengar kata-kata menghina itu, kilatan kemarahan melintas di mata Nine Nether, sementara Mo Ling merasa marah. Meskipun mereka sangat marah, mereka berdua tidak berbicara sepatah kata pun, karena mereka juga agak khawatir di dalam hati mereka. Mu Chen telah mencapai terobosannya, melangkah ke alam penguasa kelas ke-7, tetapi jika dia bertarung dengan Bai Ming, kemenangannya akan menjadi tidak pasti. Berbeda dengan kemarahan mereka, Mu Chen tidak memiliki riak di wajahnya. Aku khawatir masih terlalu dini untuk menentukan siapa badut di sini. Ejekan yang tergantung di sudut bibir Bai Ming tumbuh lebih dalam, tapi dia bahkan tidak bisa diganggu untuk membalas Mu Chen. Dia percaya bahwa Mu Chen keras kepala sebelum kematiannya. Dia dengan lembut mengipasi kipas berbulu sambil menutup matanya. Tapi ketika dia menutup matanya, semua orang bisa merasakan niat membunuh yang dingin muncul di Bai Ming. Orang bisa membayangkan betapa gemuruhnya ketika dia menyerang nanti. Menggunakan kecepatan tercepat, bisa menginjak orang ini di depannya seperti anjing mati di bawah kakinya. Pada saat itu, dia akan melihat apakah yang terakhir masih bisa tetap tenang. Kamu mencari kematian. Ketika Bai Ming memejamkan matanya, Bai Bin menyeringai sambil menatap Mu Chen dengan ganas. Dia tidak menyangka akan ada orang bodoh yang akan memprovokasi Bai Ming saat ini. Jika orang itu telah berlutut, memohon dan menyerahkan harta yang terkait dengan aura Phoenix sejati, mungkin Bai Ming bisa memberikan wajah kepada klan 9 Nether dan melepaskannya. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat dan si bodoh itu benar-benar membuat Bai Ming marah. Oleh karena itu, Bai Bin sudah bisa memprediksi bahwa altar ini akan menjadi tempat pemakaman manusia bernama Mu Chen itu. Di belakangnya, Chi Hongwu dari Scarlet Phoenix Clan mengerutkan alisnya, sebelum dia menggelengkan kepalanya dalam hati. Tindakan Mu Chen memprovokasi Bai Ming juga bodoh dalam pandangannya. Tapi itu sudah dilakukan dan kata-kata lagi sia-sia pada saat ini. Saat ini, dia hanya bisa bertaruh bahwa Bai Ming akan melepaskan Mu Chen setelah mendapatkan apa yang dia inginkan darinya. Tim lain tidak optimis dengan Mu Chen. Mereka memandang yang terakhir seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Bocah itu benar-benar berani. Jika kamu bisa selamat dari tangan Bai Ming, aku mungkin bersedia melindungi hidupmu. Pemimpin kurus dari klan Babal tertawa dengan mata menyipit. Dia tahu bahwa Bai Ming arogan, jadi ketika dia melihat bahwa tidak ada yang berani menantang Bai Ming sebelumnya, dia merasa agak tidak senang. Tapi dia tidak berharap Mu Chen menyapu wajah Bai Ming, yang membuatnya agak terkejut dan membuatnya mengucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun Bai Ming kuat, dia tidak takut padanya. Tapi dari kata-katanya, dia juga tidak optimis dengan tantangan Mu Chen dengan Bai Ming. Setelah tertawa, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan siluetnya bergerak sebelum muncul di sudut lain, di alun-alun yang mengarah ke Primordial Desolate Beast, dan menginjak tongkat di tangannya ke tanah, menyebabkan tanah bergetar. Burung berbulu sampah dari klan Bangau Langit Surgawi, jika kamu ingin memperjuangkan esensi darah warisan dari binatang buas primordial, maka lewati aku. Dia tersenyum dengan nada arogan yang tidak cocok dengan siluet kurusnya. Aku sudah lama ingin merasakan kekuatan super dari klan Kera Babal. Pemimpin klan Langit Surgawi Bangau dengan lembut tertawa dan ujung kakinya mengetuk tanah, sebelum bayangannya melintas di depan Lu Hou. Dengan mengepalkan tinjunya, pedang panjang merah muncul dalam sekejap. Pedang panjang itu berbentuk seperti paruh burung bangau dan aroma samar-samar terpancar darinya, karena mengandung racun yang sangat menakutkan. Seiring dengan klan Kera Babal yang menghadapi klan Bangau Langit Surgawi, Zhong Qingfeng dari klan Rock juga tersenyum ke arah Kong Ling dari klan Merak 9 Warna. Peri Kong Ling, pemenang di antara kita akan mendapatkan esensi darah warisan dari Myriad Spiritual Bird, bagaimana menurutmu? Persis apa yang saya cari, Kong Ling berkata dengan lemah. Saat mereka berdua berhadapan, percikan api samar-samar muncul dari tatapan mereka. Mereka berdua biasanya di antara para elit di generasi muda dengan penglihatan yang menjulang. Karena mereka dapat bertemu satu sama lain di sini, mereka tentu ingin melakukan yang terbaik untuk melihat siapa yang lebih baik. Berdesir, mereka berdua melangkah maju dan muncul di alun-alun lain. Mereka berdiri dalam konfrontasi dengan energi spiritual tak terbatas yang memancar dari mereka. Dengan demikian, mereka berenam berdiri dalam konfrontasi di 3 alun-alun dan momentumnya bahkan melebihi langit dan bumi. Saat energi spiritual tak terbatas tersapu,
semua orang tahu bahwa pertempuran sengit akan segera terjadi. Tentu saja, mereka tidak berpikir bahwa pertarungan antara Mu Chen dan Bai Ming akan intens. Lagi pula, dalam pandangan semua orang, tidak ada ketegangan dalam pertempuran mereka. Di alun-alun yang mengarah ke patung batu burung abadi, Bai Ming perlahan membuka matanya dan dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, tetapi siapapun bisa melihat arus biru es besar mengalir darinya, yang berubah menjadi tornado es yang menyelimutinya. Melihat Bai Ming, yang memiliki momentum yang mencengangkan, tatapannya semakin dalam. Meskipun Bai Ming tidak disukai, Mu Chen harus mengakui bahwa dia tangguh. Sebagai jenius dari klan Ice Phoenix, dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Aku akan membekukanmu menjadi patung es dan membiarkanmu tetap di sini di pemakaman dewa. Suara acuh tak acuh Bai Ming bergema dan, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menginjak kakinya. Gelombang dingin yang terlihat menyapu. Seketika, suhu antara langit dan bumi turun dan lapisan es tebal langsung menyebar di alun-alun seperti aura dingin yang melahap ke arah Mu Chen. Berdengung, sebuah cahaya keemasan menyilaukan meledak dari tubuh Mu Chen dan naga sejati dan roh Phoenix di kulitnya telah diedarkan olehnya. Kedua roh itu pindah ke lengan kanannya dan dia melemparkan pukulan ke depan. Ledakan, tinju itu langsung menyebabkan ruang runtuh di depannya dan kekuatan mengerikan yang tidak bisa dijelaskan tersapu, berbenturan dengan lapisan es. Ledakan, kedua kekuatan dengan ganasnya bentrok bersama, langsung menyebabkan seluruh alun-alun bergetar. Mu Chen mundur beberapa langkah, meninggalkan bekas yang dalam di tanah di sepanjang jalan. Ketika mengambil langkah ke-8 keluar, cahaya dingin melintas di pupil hitam Mu Chen saat dia mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan sekali lagi. Retakan, retakan yang terlihat mulai menyebar dari kepalan tangan Mu Chen dan hanya dalam beberapa saat, lapisan es yang besar meledak dan arus dingin yang bahkan bisa melahap tingkat puncak penguasa kelas 7 hancur menjadi remah-remah salju di langit. Ketika semua orang melihat adegan ini, mata mereka berkontraksi dan dalam hati mereka memukul bibir mereka. Mereka tahu bahwa bahkan penguasa kelas ke-7 tidak akan mengambil kekuatan fisik Mu Chen. Ho, kekuatan kasar yang kuat. Siluet Bai Ming muncul dalam sekejap di langit saat dia melihat remah-remah es dan tersenyum dingin. Esku tidak mudah dihancurkan. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan remah-remah es telah menyapu seperti puluhan ribu anak panah dan mereka menembak ke arah Mu Chen. Tangan Mu Chen bergabung bersama dan roh naga sejati dan Phoenix meninggalkan tubuhnya, membentuk penghalang naga Phoenix yang menyelimutinya. Tidak peduli bagaimana es menyapu, itu tidak bisa menembus pertahanan. Ketika Bai Ming melihat pemandangan ini di langit, tatapannya menjadi lebih dingin. Kekuatan tubuh fisik Mu Chen agak melebihi harapannya. Serangannya dari sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan bisa mengalahkan penguasa tingkat ke-7 tingkat puncak. Tapi Mu Chen telah menahannya sendiri. Orang itu benar-benar cukup mampu untuk berani menantangnya. Tapi apakah Mu Chen berpikir bahwa ini sudah cukup? Bai Ming tersenyum mengejek saat dia membentuk segel dengan satu tangan dan rasa dingin berangsur-angsur mengembun di matanya. Karena itu masalahnya, maka Anda hampir tidak bisa membiarkan saya bersenang-senang. Ledakan. Mirip dengan letusan gunung berapi, gelombang menakutkan energi spiritual membubung ke langit, menyebabkan langit menjadi dingin dan, samar-samar, ada remah-remah es yang tak terhitung jumlahnya yang mengembun bersama di langit. Bai Ming berdiri di langit dan menatap Mu Chen dengan senyum mengejek tergantung di sudut bibirnya. Tekanan energi spiritual yang kuat yang dia berikan telah membuat banyak ahli di sini mengubah ekspresi mereka. Itu karena energi spiritual itu telah jauh melampaui ranah penguasa kelas ke-7. Itu adalah kekuatan asli dari penguasa kelas 8. Energi spiritual tanpa batas mendatangkan malapetaka di cakrawala seperti badai saat Bai Ming mengepalkan tinjunya. Energi spiritual sedingin es menyembur dan, dalam beberapa saat, itu telah terbentuk menjadi gunung es setinggi ribuan kaki yang berbentuk seperti es Phoenix yang melebarkan sayapnya, ditutupi dengan rune yang dalam. Setiap rune itu berkedip dengan kilau dan mereka terus-menerus melahap energi spiritual antara langit dan bumi. Ketika semua orang melihat gunung es Phoenix itu, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka jelas merasakan betapa kuatnya serangan Bai Ming. Orang itu sama sekali tidak berniat memberi Mu Chen jalan untuk bertahan hidup. Dia mengeluarkan kekuatan penguasa kelas 8 sejak awal. Sekarang, Mu Chen mungkin akan ditekan sampai-sampai dia tidak akan bisa membalikkan keadaan. Dengan tatapan acuh tak acuh,
Bai Ming seperti dewa saat dia mengabaikan alun-alun dan membalik telapak tangannya, menyebabkan gunung es Phoenix tiba-tiba turun seperti meteorit menuju Mu Chen. Kitab Suci Es Phoenix, Gunung Phoenix Penindasan Binatang Segudang. Bab 1055 Pertempuran Ganas. Gemuruh. Gunung es yang tampak seperti burung Phoenix yang membuka sayapnya turun dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Saat rasa dingin menyapu, bahkan ruang telah membeku, yang sangat indah dipandang dari jauh. Namun, di balik kecantikan itu ada bahaya yang membuat hati seseorang menjadi takut. Ketika gunung es dengan cepat meluas di pupil Mu Chen, dia menarik napas dalam-dalam dan wajahnya berubah serius sebelum dia mulai membentuk segel dengan satu tangan. Berdengung, energi spiritual yang kuat meledak di dalam tubuh Mu Chen seperti banjir. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan energi spiritualnya jauh lebih kuat. Jadi, kamu telah menembus ke alam penguasa kelas ke-7. Merasakan energi spiritual di sekitar Mu Chen, tatapan semua orang melintas. Ketika mereka bertemu Mu Chen di luar pemakaman dewa, yang terakhir hanya di tingkat puncak dari alam penguasa kelas 6. Tidak ada yang mengira Mu Chen akan membuat terobosan dalam waktu sesingkat itu. Tetapi bahkan jika dia telah membuat terobosan, dia hanya berada di alam penguasa kelas ke-7, sedangkan Bai Ming adalah penguasa kelas 8 yang asli. Energi spiritual tanpa batas berfluktuasi di sekelilingnya saat tatapan Mu Chen berkedip. Segelnya berubah sekali lagi dan cahaya keemasan muncul dari tubuhnya. Raungan drakonik dan tangisan Phoenix bergema dan, samar-samar, ada tekanan kuat yang dipancarkan. Naga sejati dan roh Phoenix yang berada di tangan Mu Chen meraung ke arah langit. Cahaya keemasan menyelimuti daging Mu Chen dan sisik naga emas dan sayap Phoenix emas tumbuh di lengannya. Seolah-olah mereka telah membentuk set baju besi untuk lengannya, menutupi lengan Mu Chen berlapis-lapis. Kekuatan energi spiritual penguasa kelas ke-7 dan kekuatan fisik telah sepenuhnya menyatu pada saat ini. Ledakan, sebuah cahaya spiritual terlihat berfluktuasi dari tubuh Mu Chen. Riak telah menyebabkan banyak ahli memiliki perubahan dalam ekspresi mereka. Itu karena mereka merasakan ancaman ekstrim yang berasal dari Mu Chen. Bahkan topi ahli telah melangkah ke tingkat puncak penguasa kelas ke-7 merasa kulit kepala mereka mati rasa menghadapi Mu Chen. Bocah itu memang memiliki kemampuan untuk menantang Bai Ming. Wajah para ahli itu berangsur-angsur berubah menjadi muram dan ejekan yang mereka miliki sebelumnya telah mereda. Itu karena adegan di depan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh penguasa kelas 7 biasa. Ledakan, saat pikiran itu dengan cepat beredar di hati mereka melihat Mu Chen mundur setengah langkah setelah menggabungkan kekuatan fisik dan energi spiritualnya. Tubuhnya seperti busur saat dia menarik sikunya ke belakang sebelum melemparkan pukulan ke depan. Pukulan itu tampak lambat, seolah-olah bergerak melalui lumpur. Tapi semua orang bisa melihat distorsi ruang di jalur tinju dan riak terus menyebar dari tinjunya. Ledakan, melempar tinju ke depan, cahaya spiritual yang deras menyapu dan berbenturan dengan gunung es yang turun di bawah banyak tatapan kuburan. Fluktuasi yang terlihat meledak dan retakan menyebar dengan cepat di alun-alun. Siluet Mu Chen ditekan 1 inci oleh gunung es dan kakinya tenggelam ke dalam lempengan kokoh. Melihat dari jauh, Mu Chen tampak seperti harimau ganas di bawah gunung es saat dia bertahan dengan pahit. Ketika Bai Ming melihat pemandangan ini dari langit, dia dengan dingin tersenyum dan siluetnya bergerak. Dia telah muncul di gunung es dengan tujuan menginjakkan kakinya ke bawah agar Mu Chen dimakamkan di alun-alun. Tetapi pada saat itu, tepat ketika kakinya hendak menginjak ke bawah, gunung es di bawah kakinya tiba-tiba bergetar. Mengaum, raungan drakonik dan teriakan Phoenix bergema dari bawah gunung es dan pilar cahaya naga Phoenix yang kira-kira 100 kaki tiba-tiba melonjak, membelah gunung es dan keluar dari puncak gunung. Cahaya keemasan yang mendominasi juga keluar dari bawah kaki Bai Ming. Wajah Bai Ming menjadi gelap, sebelum siluetnya melintas dan menghilang, meninggalkan bayangan di belakang, yang ditembus oleh cahaya keemasan itu. Ledakan, cahaya keemasan membubung ke langit dan tampak seperti pilar menjulang yang menghubungkan langit dan bumi. Di bawah sinar cahaya keemasan, gunung es juga dengan cepat hancur sebelum hancur menjadi remah-remah es sebelum menghilang. Ketika tim lain di altar melihat adegan ini, mereka agak terkejut. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa pertandingan ini, yang seharusnya menjadi pertandingan sepihak, akan menjadi sangat tidak terduga. Aura dingin berangsur-angsur menghilang dan semua orang mengarahkan pandangan mereka untuk melihat Mu Chen perlahan menarik kakinya keluar dari tanah tanpa ekspresi saat dia melihat ke langit.
Siluet Bai Ming muncul dengan cepat dan dia jelas memiliki keterkejutan di wajahnya. Ada keheranan di matanya, karena dia jelas dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen juga. Dengan kombinasi energi spiritual dan kekuatan fisiknya, bahkan jika Mu Chen hanya penguasa kelas ke-7, kekuatan bertarung yang dia miliki jauh melebihi ranah penguasa kelas ke-7. Tidak heran mengapa Mu Chen berani menantangnya, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Ledakan. Saat mata Bai Ming berkedip, Mu Chen menghentakkan kakinya ke tanah dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang membubung ke langit, mengejar Bai Ming. Keributan juga bergema dari sekitarnya pada saat ini oleh fakta bahwa Mu Chen telah mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan balik. Suara mendesing. Siluet Mu Chen secara misterius muncul di atas Bai Ming dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Seketika, energi spiritual yang tak terbatas meledak dan ruang telah terdistorsi di belakangnya. Laut sovereignnya samar-samar muncul dan cahaya keemasan melesat keluar, mengembun menjadi sovereign celestial body besar yang tingginya 1.000.000 kaki seperti dewa. Mu Chen kejam saat dia meluncurkan serangannya. Dia segera memanggil Great Solar Undying Body dan, ternyata, dia juga tahu bahwa Bai Ming adalah lawan yang sulit. Karena itu, dia tidak berniat untuk terlibat dengannya dan dengan cepat mengeluarkan kekuatan penuhnya. The Great Solar Undying Body berdiri di langit, diselimuti cahaya keemasan dan terlihat sangat misterius. Siluet Mu Chen telah muncul di kepala Sovereign Celestial Body dan segelnya berubah. 5 matahari terbit dari Great Solar Undying Body sebelum meledak. 5 tombak surya, arus emas yang dipadatkan oleh telapak Great Solar Undying Body telah terbentuk menjadi tombak emas besar dengan 5 matahari mengelilinginya dan memancarkan kekuatan yang kuat. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, itu hanya flip tangannya baginya untuk membawa gerakan seperti itu. Suara mendesing, tombak emas melesat ke depan, menyebabkan atmosfer meledak saat berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat ke arah Bai Ming. Fluktuasi yang mengerikan itu mirip dengan meteorit yang turun dan membawa kehancuran. Huff, saat tombak emas menyapu, dan merasakan serangan tanpa batas, wajah Bai Ming menjadi gelap dan dia mendengus dingin. Kedua tangannya tiba-tiba bergabung untuk membuat segel dan tanda profound menyebar dari telapak tangannya, sebelum dia menekan ke bawah menuju ruang di depannya. Bulu es Phoenix berdengung, cahaya spiritual tanpa batas mengembun menjadi bulu biru es panjang 1.000.000 kaki yang bersiul dengan dingin dan berbenturan dengan tombak emas. Ledakan, gelombang kejut yang dahsyat menyapu, sebelum tombak emas dan bulu es meledak. Suara mendesing, saat gelombang kejut mendatangkan malapetaka, suara angin kencang terus-menerus bergema di hadapannya dan Bai Ming tiba-tiba mengangkat kepalanya, sebelum pupil matanya berkontraksi. Di bawah, 10 arus emas yang aneh muncul dan arus itu semuanya adalah tombak emas dengan setiap tombak mengandung kekuatan yang bisa sangat melukai penguasa tingkat ke-7 tingkat puncak. Ketika kekuatan Mu Chen menerobos ke alam penguasa kelas ke-7, dia sudah bisa dengan mudah menggunakan 5 tombak surya, yang harus dia upayakan habis-habisan di masa lalu, dan bahkan bisa menggunakannya untuk membuat serangan seperti itu. Skala serangan itu bahkan membuat para ahli yang menonton merasa kulit kepala mereka mati rasa. Trik yang menyedihkan, dengan wajah dingin, jari Bai Ming melonjak dengan cahaya dingin dan dia menggambar segel cahaya di ruang di depannya. Pada saat berikutnya, jari-jarinya berhenti dan arus dingin menyembur keluar, membentuk perisai tebal setinggi 1.000 kaki dengan seekor burung phoenix yang membentangkan sayapnya di perisai. Itu sangat indah dan kokoh sehingga bahkan serangan penguasa kelas 8 tidak akan bisa menembusnya. Ledakan, tombak emas bersiul, terus-menerus membanting ke perisai es phoenix. Meskipun serangannya ganas, mereka hanya menyebabkan retakan muncul di perisai dan tidak berhasil menembusnya. Tanpa kekuatan penguasa kelas 8, kamu hanya bisa bermimpi tentang menghancurkan perisai spiritual Ice Phoenix-ku. Berdiri di belakang perisai, Bai Ming dengan dingin tersenyum. Berdengung. Pada saat itu ketika dia menyelesaikan kata-katanya, cahaya keemasan meledak di depannya dan 2 sinar emas melesat keluar seperti komet, sebelum membentuk 2 tongkat emas besar. Mereka adalah 7 tongkat surya yang membelah langit. Di masa lalu, Mu Chen hanya bisa menyingkat satu dengan kekuatan-kekuatan fisiknya. Tapi seiring dengan terobosan energi spiritualnya, dia bisa menyingkat 2 dan menggunakannya untuk meluncurkan serangan simultan. Kekuatan 2 tongkat pemecah langit adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas 8 yang asli harus berhati-hati. Ledakan, tongkat emas itu menghantam cakrawala dan, pada saat berikutnya,
mereka menghantam perisai yang tampak indah itu. Tongkat kerajaan dan perisai berhenti dan, setelah itu, gelombang kejut yang menakutkan mendominasi. Perisai es itu tampak seperti terkena serangan dari penguasa kelas 8 dan meledak. Pecahan es dan cahaya keemasan mendatangkan malapetaka saat siluet Bai Ming mundur dalam keadaan menyedihkan dengan rambutnya berantakan. Terbukti, serangan Mu Chen telah membuatnya menderita kerugian. Di sekitarnya, banyak ahli memiliki kejutan tertulis di mata mereka, karena tidak ada yang menyangka Mu Chen memaksa Bai Ming ke dalam keadaan yang tampak menyedihkan. Di altar, wajah Bai Bin juga berubah menjadi tidak percaya. Di sampingnya, wajah Chi Hongwu telah berubah serius, karena tak satu pun dari mereka pernah berharap Mu Chen benar-benar memiliki kekuatan untuk menghadapi Bai Ming. Di altar, banyak tatapan terkejut menyapu, sebelum Bai Ming menstabilkan sosoknya di alun-alun. Tatapannya seperti pisau saat dia menatap Mu Chen dengan ekspresi gelap dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa berurusan dengan penguasa kelas ke-7 akan memberinya waktu yang sulit. Namun, Bai Ming bukanlah karakter biasa. Dengan demikian, kemarahan di hatinya dengan cepat ditekan dan dia menatap Mu Chen dengan dingin, sebelum dia perlahan mengulurkan tangannya. Dengan kilatan cahaya dingin, kipas berbulu biru es muncul. Ketika Bai Ming memegang kipas berbulu biru es, bahkan Mu Chen telah menyipitkan matanya, karena ancaman yang datang dari yang pertama telah dinaikkan ke tingkat yang sama sekali baru. Jadi kamu akhirnya akan menggunakan artefak kuasa Sein. Bab 1056 Murid yang memadamkan kehidupan vs penggemar spiritual Ice Phoenix. Ketika kipas berbulu biru es muncul di tangan Bai Ming, suhu antara langit dan bumi langsung turun. Itu begitu banyak sehingga bahkan ada kepingan salju yang melayang turun dan tekanan yang tak terlukiskan perlahan terpancar. Anak itu benar-benar memaksa kakak Bai Ming untuk mengeluarkan kipas spiritual Ice Phoenix. Ketika Bai Bin melihat adegan ini, wajahnya agak gelap. The Ice Phoenix Spiritual Fan adalah hadiah yang diberikan kepada Bai Ming dari sesepuh di klan karena bakatnya yang luar biasa. Tapi saat menghadapi musuh biasa, Bai Ming praktis tidak mau menggunakannya. Dia hanya akan menggunakannya pada lawan dengan level yang sama seperti Kong Ling dari klan Merak 9 Warna atau Zhong King Feng dari klan Rock. Tapi saat ini, Bai Ming benar-benar dipaksa untuk mengeluarkannya ketika menghadapi manusia yang baru saja menerobos ke alam penguasa kelas ke-7. Makna di balik tindakan itu terlihat jelas. Jadi Mu Chen, yang mereka hina, memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan Bai Ming. Tidak peduli seberapa kuat bocah itu, dia harusnya sudah selesai sekarang. Bai Bin dalam hati mengatupkan giginya dengan tatapan ganas. Bakat dan kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen membuatnya merasa iri. Karena orang seperti itu sudah menjadi musuh, maka mereka harus menyingkirkannya dan membiarkan bakat seperti itu mati sebelum dia dewasa. Dengan kekuatan Bai Ming berada di alam penguasa kelas 8 dan fan spiritual Ice Phoenix, bahkan roh binatang kelas 8 akan langsung dibunuh olehnya, belum lagi Mu Chen. Di sudut lain, Nine Nether, Han San dan yang lainnya melihat pertempuran dengan khawatir di mata mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa Bai Ming hanya akan mengeluarkan artefak kuasa Sein nanti, memberi Mu Chen lebih banyak waktu untuk bersiap. Tapi siapa yang mengira Bai Ming begitu tegas? Saat dia menyadari bahwa Mu Chen bukan penguasa kelas 7 biasa, dia telah mengeluarkan artefak kuasa Sein. Dengan artefak semu Sein, kekuatan bertarung Bai Ming akan sangat meningkat. Bai Ming berdiri di langit sambil dengan lembut mengipasi kipas berbulu di tangannya dengan tatapan dingin dan menusuk tulang. Dia tidak repot-repot berbicara sepatah kata pun setelah mengeluarkan kipas spiritual Ice Phoenix. Dia menuangkan energi spiritualnya ke dalam kipas. Berdesir, mengipasi kipas spiritual Ice Phoenix, arus biru es tiba-tiba menyapu dengan cara yang megah, mengubah langit menjadi dunia yang dingin. Tornado arus dingin bersiul saat melesat ke arah Mu Chen, membekukan atmosfer menjadi es dalam prosesnya. Arus dingin mengandung fluktuasi energi spiritual yang sangat menakutkan dan dinginnya adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas 8 tidak berani meremehkannya. Lebih jauh lagi, arus dingin mengalir sangat cepat dan hanya dengan satu tarikan nafas, ia menyapu dan mencapai grid solar unding body. Retakan, lapisan es tebal dengan cepat menyebar di grid solar unding body dan hanya dalam beberapa saat, grid solar unding body telah berubah menjadi patung es. Ledakan, tapi es hanya tertutup sesaat, sebelum cahaya keemasan yang menyala-nyala meledak dari grid solar unding body, menghancurkan lapisan es yang tebal.
The Great Solar Unding Body berdiri di langit saat kilau emas semakin menyilaukan. Tapi Mu Chen, yang berdiri di atasnya, wajahnya berangsur-angsur berubah suram karena dia jelas telah menghabiskan banyak energi hanya untuk berjuang bebas dari lapisan es. Setelah menggunakan Fan Spiritual Ice Phoenix, energi spiritual dingin Bai Ming jelas telah dibawa ke tingkat yang baru, menjadi lebih sulit untuk ditangani pada saat yang sama. Tatapan Mu Chen berkedip sebelum dia menyatukan kedua tangannya. Cahaya keemasan meledak, dengan cepat membentuk dua tongkat pemecah langit di tangan Great Solar Unding Body, sebelum menembak ke arah Bai Ming. Menghadapi serangan yang membuatnya terlihat menyesal sebelumnya, Bai Ming bahkan tidak mengangkat alisnya. Dia mengipasi kipas berbulu di tangannya. Arus dingin menyapu dan tongkat emas langsung berubah menjadi es sebelum meledak. Dia memang menjadi jauh lebih kuat. Orang itu tidak mudah dengan kipas berbulu di tangannya. Mu Chen mengernyitkan matanya. Energi spiritual yang Bai Ming kembangkan sangat dingin, selain kipas spiritual Ice Phoenix, itu mirip dengan menambahkan sayap ke harimau. Saat ini, Bai Ming adalah lawan yang tangguh, bahkan di antara penguasa kelas 8. Jika hanya ini yang kamu miliki, maka tunggulah sampai kematianmu tiba. Bai Ming dengan lembut mengipasi, menatap Mu Chen dengan tatapan acuh tak acuh. Sebelum Mu Chen bisa menjawab, kipas berbulu di tangannya perlahan terangkat, sebelum melayang di depannya. Bai Ming membentuk segel dengan kedua tangannya dan energi spiritual tak terbatas langsung menyembur dari tubuhnya, tanpa henti mengalir ke kipas berbulu. Saat energi spiritual dituangkan, kipas berbulu mengembang dan hanya dalam beberapa saat, itu telah tumbuh hingga panjangnya 100 kaki. Kipas berbulu itu berangsur-angsur berubah menjadi es, yang terlihat sangat indah. Sambil melihat kipas berbulu yang mengkristal, Mu Chen merasakan sakit yang menyengat di sekujur tubuhnya, sebelum tatapannya menjadi lebih serius. Jelas, dia merasakan ancaman yang sangat kuat. Aura dingin yang deras tersapu dari kipas berbulu dan warna biru es itu berangsur-angsur berubah menjadi biru tua, dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Bai Ming dengan dingin mengunci pandangannya ke Mu Chen dan busur yang dipenuhi dengan niat membunuh terangkat dari sudut bibirnya. Kipas spiritual Ice Phoenix of Destruction. Segelnya tiba-tiba berubah dan kipas spiritual Ice Phoenix perlahan-lahan miring, sebelum sisi kipas dengan lembut mengipasi Mu Chen dari jauh. Ledakan, langit dan bumi tiba-tiba menjadi dingin dan gelap. Arus dingin biru tua yang tak berujung menyapu dari kipas. Selanjutnya, ketika arus dingin bersiul, itu telah berubah menjadi Ice Phoenix biru tua yang panjangnya kira-kira 1000 kaki. Ice Phoenix ditutupi aura dingin yang bisa mengubah penguasa kelas 8 menjadi patung es. Semua orang yang hadir menggigil dengan keheranan di wajah mereka. Itu karena mereka bisa merasakan energi spiritual di tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda secara bertahap membeku. Mereka hanya terpengaruh oleh arus dingin. Jika mereka menghadapinya, mungkin mereka akan berubah menjadi patung es tanpa vitalitas apapun sebelum es Phoenix biru tua itu turun. Arus dingin yang mengerikan, wajah semua orang menjadi pucat. Bai Ming benar-benar tidak mudah. Dia telah sepenuhnya mengeluarkan kekuatan Fan Spiritual Ice Phoenix. Jika serangan ini menyerang, belum lagi Mu Chen, bahkan penguasa kelas 8 harus menghadapinya dengan kekuatan penuh. Bocah itu sudah mati. Bai Bin tersenyum. Meskipun Mu Chen agak mampu, dia mampu dan malang pada saat yang sama untuk memaksa Bai Ming ke langkah ini. Ice Phoenix terbang keluar saat warna wajah Bai Ming berubah sedikit lebih gelap. Terbukti, serangan mengerikan itu telah menyebabkan cukup kelelahan baginya. Tapi sudah waktunya untuk pertempuran ini berakhir. Berdesir, berdesir. Saat es Phoenix menyapu, permukaan tubuh Mu Chen ditutupi dengan es dan rasa sakit yang menusuk tulang menyengat tubuhnya. Bahkan dengan fisiknya yang kuat, itu masih terasa seperti rasa sakit yang menyengat baginya. Jika dia membiarkan es Phoenix melakukan kontak dengannya, maka dia akan berubah menjadi patung es, bahkan jika dia telah mengolah fisik naga Phoenix ke tingkat kedua. Huff, Mu Chen meludahkan seteguk kabut, yang berubah menjadi es di depannya, lalu perlahan menutup matanya. Menyerah perlawanan, melihat tindakannya, Bai Ming tersenyum mengejek. Tapi dia tersenyum hanya sesaat sebelum dia mengerutkan alisnya. Dia melihat pupil hitam vertikal perlahan terbuka di dahi Mu Chen. Apa itu? Tim lain yang terkejut dengan serangan Bai Ming juga telah melihat adegan ini dan berseru. 9 neter dan yang lainnya merasa lega. Mu Chen akhirnya mengeluarkan murid yang memadamkan kehidupan. Itu adalah artefak Semu Sein, dan dengan itu, dia mungkin bisa memblokir serangan Bai Ming.
Murid yang memadamkan kehidupan terbuka, diselimuti cahaya hitam misterius. Mu Chen menjentikkan jarinya dan arus bersiul, mengandung energi spiritual murni dan tak terbatas. Ketika para ahli lain melihat pemandangan ini, pupil mereka hampir keluar dari rongga mata mereka. Mereka telah menemukan bahwa arus itu dipenuhi dengan cairan spiritual berdaulat. Dilihat dari skala ini, sovereign spiritual liquid setidaknya 1 juta tetes. Segel Mu Chen berubah dan kekuatan hisap yang kuat meledak dari murid yang memadamkan kehidupan. Itu seperti air minum paus, benar-benar melahap cairan spiritual yang berdaulat. Dengan 1 juta tetes sovereign spiritual liquid yang dimasukkan ke dalam life extinguishing murid, riak hitam berfluktuasi, tampak seperti lubang hitam dari jauh. Ini penipuan. Ketika Bai Ming melihat adegan ini, tatapannya mengerut tetapi tak lama setelah itu, dia dengan dingin tersenyum. Tidak peduli apa yang digunakan Mu Chen, dia masih bisa menang dengan gerakan habis-habisan ini. Berdengung, berdengung, sebuah lingkaran hitam dipancarkan dari life extinguishing murid, sebelum mata tertutup Mu Chen tiba-tiba terbuka pada saat ini. Pada saat itu ketika dia membuka matanya, tangannya tiba-tiba membentuk segel. Murid yang memadamkan kehidupan, cahaya surgawi yang memadamkan kehidupan. Pupil hitam itu terbuka lebar dan, pada saat itu, langit dan bumi tampak menjadi gelap. Semua cahaya tampaknya telah ditelan oleh pupil vertikal itu. Sinar cahaya hitam besar kemudian tiba-tiba melesat keluar dari pupil. Sinar itu sangat hitam, tanpa fluktuasi energi spiritual yang kejam yang datang darinya. Ketika cahaya hitam ditembakkan, setiap ahli di wilayah ini merasakan jantung mereka menjadi dingin dan kulit kepala mereka mati rasa. Kelompok Nine Nether juga memiliki ekspresi muram. Sinar cahaya yang keluar dari murid yang memadamkan kehidupan bahkan lebih kuat dari waktu yang digunakan untuk membantai roh binatang kelas 8 itu. Namun, mereka tidak yakin apakah serangan mengerikan itu bisa menahan serangan menakutkan Bai Ming. Meskipun dua artefak semu Sein itu kuat, mereka hanya bisa membedakan mana yang lebih kuat setelah keduanya bentrok. Di bawah tatapan cemas mereka, seberkas cahaya hitam menembus langit dan bumi di cakrawala sebelum berbenturan dengan es Phoenix yang terbang di atas. Pada saat itu, seluruh langit dan bumi terdiam. Bab 1057 Roh Pengorbanan Darah Phoenix. Ketika sinar hitam dan es Phoenix bentrok, seluruh langit dan bumi langsung menjadi gelap. Seolah-olah bahkan langit dan bumi takut akan dampak yang mengerikan itu. Tabrakan itu tidak menghasilkan suara yang besar ketika meledak, tetapi itu adalah keheningan yang membuat jantung berdebar-debar. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Semua orang bisa melihat gelombang kejut arus es meledak. Retakan, langit langsung membeku melalui arus es dan berubah menjadi dunia es. Tapi es itu mengandung sedikit hitam, dikombinasikan dengan dua kekuatan yang menakutkan. Arus dingin yang dahsyat menyapu dan altar besar tertutup lapisan es yang tebal. Di seluruh altar, hanya ada dua lokasi lain dengan energi spiritual serupa yang mendatangkan malapetaka yang menolak dominasi arus dingin. Merasakan fluktuasi yang mencengangkan itu, Kong Ling, Zhong Qingfeng dan yang lainnya yang terlibat dalam pertempuran sengit melambat. Mereka semua telah mengangkat kepala mereka dengan kaget saat melihat asal-usul gelombang kejut yang menakutkan. Mu Chen itu benar-benar bisa berdiri tegak saat menghadapi Bai Ming. Ketika mereka berempat melihat adegan ini, hati mereka bergetar. Tak lama setelah itu, wajah mereka berangsur-angsur berubah menjadi serius. Di masa lalu, mungkin mereka tidak akan menganggap Mu Chen sebagai lawan, jadi mereka tidak optimis tentang hasilnya saat menghadapi Bai Ming. Tetapi saat ini, mereka tahu bahwa mereka telah salah menilai dia. Mata Kong Ling berkedip ringan, sebelum dia dalam hati menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar tak terduga untuk merasakan bahwa dari Mu Chen, tapi untungnya, mereka tidak memiliki dendam dari sebelumnya. Kalau tidak, akan merepotkan untuk memiliki Mu Chen sebagai musuh. Sepertinya bantuanku tidak diperlukan dan bocah itu bisa mempertahankan nyawanya. Lu Hou dari Babel Ape Clan tersenyum mengejek diri sendiri. Beberapa saat yang lalu, dia masih mengatakan bahwa jika Mu Chen kalah, dia akan membantunya mempertahankan hidupnya. Tetapi melihat situasi saat ini, sepertinya bantuannya tidak diperlukan. Zhong Qingfeng dari klan Rock juga melirik Mu Chen. Bahkan, dia pernah mendengar nama yang terakhir di masa lalu. Zhong Teng dan Mu Chen memiliki konflik dan datang mencarinya. Awalnya, dia mempertimbangkan apakah dia harus bergerak sambil lalu. Tetapi menilai dari situasi saat ini,
akan lebih baik baginya untuk membubarkan pikiran itu dan memperingatkan Zhong Teng untuk tidak memprovokasi karakter yang ganas seperti itu. Dengan kekuatan bertarung yang ditunjukkan Mu Chen, dia seharusnya bisa bertahan melawan Bai Ming sedikit lebih lama. Itu bagus. Bahkan jika dia tidak bisa dihentikan, setidaknya tidak akan semulus itu baginya untuk mendapatkan esensi darah warisan Unding Bird. Sial, sementara semua orang memiliki pikiran yang beredar di hati mereka, wajah Bai Ming menjadi gelap saat dia melihat ke langit gelap yang jauh. Sinar hitam dan Ice Phoenix masing-masing menempati setengah dari langit. Mereka dengan panik berusaha melahap serangan lawan. Tetapi pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka yang dapat mencapainya, yang mengakibatkan situasi kebuntuan ini. Situasi kebuntuan bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Bai Ming. Dia tidak percaya bahwa kekuatan rilem penguasa kelas 8, bersama dengan artefak kuasa Sein, bahkan tidak bisa membantai penguasa kelas 7 belaka. Kamu praktis bermimpi jika kamu ingin mengalahkanku hari ini. Tatapan Bai Ming berkedip dengan dingin, sebelum segelnya berubah. Kipas spiritual Ice Phoenix menyembur keluar dengan arus dingin yang langsung meluas, mengalir tanpa henti dalam upaya untuk menghancurkan sinar hitam. Mu Chen berdiri di grid solar Unding Body, merasakan bahwa tekanan yang datang dari Ice Phoenix semakin meningkat. Terbukti, Bai Ming meningkatkan energi spiritual yang diberikan kepada Ice Phoenix untuk mengalahkannya. Kamu meremehkan seranganku yang menggunakan 1 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid untuk diluncurkan. Tapi menghadapi itu, noda senyum mengejek terangkat di sudut bibir Mu Chen. Sejumlah besar cairan spiritual berdaulat diperlukan untuk setiap penggunaan murid yang memadamkan kehidupan. Harga itu bahkan membuat hati Mu Chen sakit. Satu-satunya hal yang membuatnya terhibur adalah bahwa setelah melahap cairan spiritual berdaulat dalam jumlah besar, serangan yang diluncurkan oleh murid yang memadamkan kehidupan sepadan dengan harganya. Saat dia memikirkannya, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan, dengan gerakan hatinya, pupil hitam vertikal di dahinya mekar dengan lingkaran-lingkaran hitam. Seolah-olah ada rune hitam pekat yang mengembun bersama. Suara mendesing. Sebuah cahaya hitam halus melesat keluar dari murid yang memadamkan kehidupan, yang melesat seperti kilat dan menyatu dengan sinar hitam yang menghadap Ice Phoenix. Segera, sinar hitam meluas dan gelombang kejut hitam yang menakutkan menyapu yang bahkan menyebabkan retakan di ruang sekitarnya. Merusak. Sebuah suara ringan bergema dari mulut Mu Chen pada saat ini. Ledakan. Ketika kata itu keluar dari mulutnya, sinar hitam yang menakutkan itu bereaksi seolah-olah telah menerima perintah dari dewa penghancur yang telah turun ke alam fana. Cahaya hitam bergetar dan menembus Ice Phoenix yang besar. Sebuah lubang hitam besar muncul di Ice Phoenix dan itu juga terus-menerus merusak tubuh Ice Phoenix, menyebabkannya perlahan berubah menjadi hitam. Pada saat itu ketika Ice Phoenix ditembus, wajah Bai Ming berubah drastis dengan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Dia telah menggunakan kipas spiritual Ice Phoenix sampai batasnya tetapi tidak hanya ditentang oleh Mu Chen, tetapi juga bahkan dihancurkan olehnya. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi buas menutupi wajah Bai Ming, sebelum dia meraung dengan wajah terdistorsi. Suara mendesing, tapi Mu Chen tidak bisa diganggu apa yang dipikirkan Bai Ming saat ini. Sinar hitam yang telah mengembun dengan harga 1 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid telah sangat habis setelah menembus Ice Phoenix, tetapi belum hilang sepenuhnya. Jadi, dengan kehendak pikirannya, sinar hitam tiba-tiba berbalik, lalu menyapu ke arah Bai Ming. Dia jelas berniat untuk menyingkirkan yang terakhir. Kamu ingin membunuhku, kamu delusi. Petik 2. Ketika Bai Ming melihat adegan ini, pupil matanya berkontraksi sebelum dia meraung. Dengan menginjak kakinya, tornado menyapu keluar dari tubuhnya, yang terbentuk menjadi Phoenix es besar di belakangnya. Ice Phoenix berkilauan dengan kilau seperti permata dan tekanan kuat juga terpancar darinya. Bai Ming telah dipaksa untuk mengeluarkan Divine Beast Form-nya. Siluet Bai Ming bergerak, lalu muncul di Ice Phoenix. Dengan genggaman tangannya, kipas spiritual Ice Phoenix, yang melayang di langit, ditangkap olehnya dan arus dingin mengalir di atasnya, berkedip dengan cahaya biru es. Perlindungan Phoenix. Kipas es di tangan Bai Ming tiba-tiba bergetar dan arus dingin menyembur keluar. Ice Phoenix di bawah kakinya juga memuntahkan arus deras. Saat berputar, itu telah berubah menjadi penghalang selebar 1000 kaki di langit yang melindunginya di dalam. Ledakan. Sinar destruktif menghantam penghalang, sebelum suara berderak dipancarkan. Retakan terlihat dengan cepat menyebar, menutupi seluruh penghalang. Ledakan. Penghalang telah mencapai batas dan meledak. Bai Ming,
yang berdiri di atas Ice Phoenix, juga mengalami pukulan dan memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi sangat gelap. Berdesir, ketika para ahli lain di altar melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan napas dingin, karena tidak ada yang menyangka Bai Ming menjadi yang pertama terluka dalam konfrontasinya dengan Mu Chen. Bagaimana mungkin? Ketika Bai Bin melihat pemandangan ini, wajahnya langsung pucat. Di sampingnya, Chi Hongwu memiliki ekspresi serius. Pada titik waktu ini, jika dia masih memperlakukan Mu Chen seperti penguasa kelas 7 biasa, maka dia akan bodoh. Kali ini, Bai Ming akhirnya menendang pelat besi. Mu Chen berdiri di grid solar Unding Body dan menatap Bai Ming, yang memuntahkan darah. Tidak ada riak di wajahnya, sebaliknya, dia merasa kasihan. Reaksi Bai Ming terlalu cepat. Dia sudah mengeluarkan pertahanannya saat dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Seteguk darah hanya menandakan bahwa dia telah menderita beberapa akibatnya. Di sisi lain, cahaya surgawi yang memadamkan kehidupannya telah sepenuhnya habis. 1 juta tetes cairan spiritual sovereign sia-sia dan dia hanya berhasil melukai Bai Ming dengan ringan. Orang itu benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Berdiri di Ice Phoenix, Bai Ming perlahan menghapus jejak darah dari sudut bibirnya dan menatap Mu Chen dengan tatapan gelap. Suaranya agak serak ketika dia berkata, "Berapa kali kamu masih bisa meluncurkan seranganmu itu?" Serangan Mu Chen sebelumnya terlalu menakutkan, tapi dia tahu pasti akan ada batasan untuk serangan semacam itu. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menerimanya jika Mu Chen meluncurkannya beberapa kali lagi. Kamu ingin mencoba? Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia tersenyum. Datanglah. Bai Ming dengan dingin tersenyum, lalu dia tiba-tiba menghentakkan kakinya. Ice Phoenix di bawahnya mengepakkan sayapnya dan terbang keluar. Saat mengepakkan sayapnya, arus dingin yang merupakan segudang kaki telah menyapu ke arah grid solar Unding Body. Ledakan. The Grid Solar Unding Body juga telah maju pada saat ini dan cahaya kemasan menyapu ke segala arah, menahan arus dingin yang menakutkan sebelum tanpa henti mengeluarkan serangan. Di atas langit, cahaya kemasan dan arus dingin bersiul saat dua raksasa-raksasa itu bentrok. Mereka telah mengedarkan energi spiritual di tubuh mereka hingga batasnya dan mereka berkelebat seperti sambaran petir, meninggalkan bayangan di langit. Hanya dalam beberapa menit, mereka berdua telah bertukar beberapa ratus putaran. Setiap bentrokan sama dengan merobek langit. Di altar, semua orang tercengang oleh pembantaian ini. Niat membunuh dan energi spiritual tak terbatas yang dipancarkan dari mereka berdua membuat mereka merasa takut. Pada saat ini, mereka berdua jelas bertarung sampai mata mereka memerah. Ledakan. Di atas langit, tinju besar dari grid solar Unding Body dan sayap Ice Phoenix bentrok. Mu Chen telah membuang telapak tangannya, sementara Bai Ming melemparkan tinjunya, yang bentrok bersama. Gelombang kejut mendominasi, mendatangkan malapetaka karena kedua belah pihak didorong kembali dengan energi spiritual yang berfluktuasi di sekitar mereka menjadi agak berantakan. Mereka jelas menderita gelombang kejut. Pertarungan sengit itu jelas berakhir seri. Sial, tapi kebuntuan ini telah menyebabkan mata Bai Ming menjadi lebih merah. Seseorang yang sombong seperti dia tidak bisa menerima bahwa dia dijerat oleh penguasa kelas ke-7 manusia. Tidak peduli seberapa besar harga yang harus aku bayar, aku pasti akan menguburmu di sini. Bai Ming meraung dengan niat membunuh yang deras. Ketika Bai Bin melihat ekspresi biadab di wajah Bai Ming, wajahnya juga berubah dengan kewaspadaan yang meningkat di matanya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan dan status Bai Ming, dia pasti memiliki beberapa kartu di lengan bajunya. Alasan mengapa dia tidak menggunakannya sebelumnya adalah karena dia tidak mau melakukannya. Tetapi dengan setelah dipaksa ke titik ini, dia mungkin tidak akan bisa mengendalikan dirinya lagi. Mata Bai Ming telah berubah merah dengan niat membunuh deras melonjak ke langit saat ia mengunci pandangannya ke Mu Chen. Tak lama setelah itu, dia tiba-tiba menginjak kakinya dan Ice Phoenix di bawah kakinya mengeluarkan tangisan sedih sebelum seteguk esensi darah menyembur keluar. Esensi darah mengandung energi spiritual yang tak terbatas. Bai Ming mengetuk dengan jarinya dan kipas spiritual Ice Phoenix di tangannya terbang keluar dan, seolah-olah membuka mulutnya, melahap esensi darah. Wajahnya juga langsung berubah lebih pucat. Kipas biru es itu berangsur-angsur berubah menjadi merah dengan pembuluh merah muncul dari kipas, yang samar-samar berbau darah dan tampak buas. Bai Ming melihat perubahan kipas dan mengeluarkan raungan dalam yang bergema di cakrawala. Roh pengorbanan darah Phoenix. Bab 1058 kipas darah menunjukkan kekuatan.
Bersenandung, bersenandung, kipas es merah tua sedikit bergetar di langit, memancarkan suara angin yang menakutkan yang terkoyak. Suara itu juga bercampur dengan bau darah yang pekat. Suhu di langit dan bumi tiba-tiba menjadi dingin dengan jejak dingin yang sepertinya bisa menembus tulang mereka, menyebabkan tubuh mereka diserang oleh hawa dingin. Di altar, ketika para ahli melihat pemandangan yang mengejutkan ini, wajah mereka berubah drastis. Bahkan Bai Bin, Chi Hongwu dan para ahli dari klan Phoenix memiliki ekspresi terkejut. Gila, Bai Ming itu gila. Wajah Chi Hongwu memucat saat dia menggertakkan giginya, dia benar-benar menggunakan gerakan itu. Apakah dia tidak tahu kerusakan yang akan dia sebabkan pada artefak kuasa Sein? Apa yang disebut roh pengorbanan darah Phoenix adalah langkah bunuh diri. Meskipun itu bisa meningkatkan kekuatan artefak kuasa Sein ke tingkat yang mencengangkan, itu juga merupakan gerakan yang akan menyebabkan kerusakan pada artefak kuasa Sein. Tapi sekarang, Bai Ming sebenarnya menggunakan cara seperti itu hanya untuk mendapatkan kemenangan. Di sampingnya, wajah Bai Bin juga menjadi kaku saat melihat kipas merah itu. Dia tidak bisa membantu menelan seteguk air liur. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen bisa memaksa Bai Ming sedemikian rupa. Meskipun artefak kuasa Sein sangat berharga, selama kakak Bai Ming dapat memperoleh esensi darah warisan dari burung abadi, maka semuanya akan sepadan. Bai Bin menjelaskan atas nama Bai Ming sambil melanjutkan, selanjutnya, kakak Bai Ming tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Dia adalah kebanggaan klan Phoenix dan jika dia kalah dari Mu Chen, itu akan merusak reputasi klan Phoenix kita. Kamu, Chi Hongwu sangat marah tetapi pada akhirnya, dia telah menekan kemarahan itu. Hal-hal sudah sampai sejauh ini dan sia-sia baginya untuk berbicara lebih jauh. Bai Ming telah tenggelam terlalu dalam untuk menang dan terlalu sombong. Dia pada dasarnya tidak tahan dengan kenyataan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Mu Chen. Karena itu, dia bahkan menggunakan langkah ini untuk menang. Jika itu masalahnya, maka akan berbahaya bagi Mu Chen. Setelah menggunakan ini, kekuatan Fan Spiritual Ice Phoenix akan sangat meningkat. Meskipun tidak akan dapat mencapai tingkat artefak Sein, itu masih akan lebih kuat dari artefak kuasa Sein lainnya. Menghadapi Bai Ming, yang kekuatannya telah melonjak, tidak ada peluang untuk menang bagi Mu Chen, bahkan jika dia memiliki artefak kuasa Sein. Bai Ming benar-benar dipaksa untuk langkah ini, Chi Hongwu dan yang lainnya bukan satu-satunya yang terkejut, bahkan 4 lainnya yang berada di 2 medan perang lainnya mengalami perubahan ekspresi dan tidak bisa mempertahankan ketenangan mereka. Mereka ahli pada level yang sama dengan Bai Ming, jadi mereka memahami kartu yang terakhir. Bahkan jika mereka yang menghadapi langkah ini dari Bai Ming, bahkan mereka harus mundur. Saat mereka terlambat mundur, mereka bahkan mungkin harus membayar harga yang mahal. Tapi saat ini, cara yang membuat mereka merasa takut digunakan untuk menghadapi manusia yang kekuatannya hanya di alam penguasa tingkat ke-7. Jika itu di masa lalu, mereka pasti akan mencibir dan mengejeknya. Tetapi ketika mereka menyaksikan seluruh proses, mereka tidak bisa lagi tersenyum dan wajah mereka dipenuhi dengan serius karena mereka tahu bahwa bahkan mereka akan kesulitan mengalahkan Mu Chen. Manusia yang hanya berada di alam penguasa kelas ke-7 ini tidak sesederhana yang mereka kira. Di langit, Mu Chen berdiri di grid solar unding body dengan ekspresi muram, sebelum dia melihat kipas merah yang melayang di atas Bai Ming. Dia bisa merasakan aura mengancam yang membuat kulit kepalanya tergelitik. Tatapan Mu Chen berkedip ringan, tapi dia tidak berbalik untuk mundur. Itu karena dia tahu bahwa tidak ada pilihan baginya untuk mundur. Saat dia mundur, itu akan sama dengan dia menyerahkan esensi darah warisan dari burung abadi. Karena itu, dia memilih untuk bergerak terlebih dahulu. Murid yang memadamkan kehidupan terbuka sekali lagi di dahi Mu Chen dan cahaya hitam melintas. Sebuah sinar hitam telah ditembakkan, menembus cakrawala dan menembak ke arah kepala Bai Ming. Di bawah kipas merah, wajah pucat Bai Ming terangkat menjadi lengkungan yang mengejek sebelum dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan sinar hitam itu melesat. Berdengung, ketika balok itu berjarak 10 kaki darinya, seutas arus dingin merah menyapu, langsung membekukan balok hitam, mengubahnya menjadi pilar es sebelum hancur. Mu Chen menyipitkan matanya. Fan Spiritual Ice Phoenix sebenarnya telah tumbuh jauh lebih kuat. Kali ini, aku, Bai Ming, telah dibutakan karena dipaksa sejauh ini olehmu. Mengangkat kepalanya, tidak ada emosi di mata Bai Ming saat dia melihat Mu Chen, sebelum suara serak perlahan terdengar.
Tapi karena situasinya sudah berkembang sejauh ini, percuma untuk menyesalinya. Untuk mengungkapkan, terima kasih, saya karena memaksa saya sejauh ini, saya akan membekukan Anda menjadi patung dan menyimpan Anda sebagai souvenir dan pengingat. Mata Bai Ming memerah saat dia melihat Mu Chen dengan sudut bibirnya terangkat. Wajah pucatnya juga sangat buas saat ini. Menyelesaikan kata-katanya, dia mengulurkan telapak tangannya dan kipas merah perlahan turun, sebelum dia menggenggamnya di tangannya. Sambil memegang kipas, dia mengipasinya ke arah Mu Chen dengan ekspresi acuh tak acuh. Berdengung, arus dingin merah menyapu seperti badai. Kecepatannya juga tak terlukiskan, arus telah mengembun menjadi bilah yang tak terhitung jumlahnya. Bilah-bilah itu berwarna merah darah dan masing-masing dari mereka bisa merobek sovereign tingkat ke-7 tingkat puncak. Serangan itu benar-benar menakutkan. Saat badai merah dengan cepat meluas di pupil Mu Chen, wajahnya juga sedikit berubah. Dia tidak berani menunda dan dengan kehendak pikirannya, grid solar unding body meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, sebelum menciptakan penghalang emas. Ledakan, ledakan, pisau merah yang tak terhitung jumlahnya tersambar arus dan menghantam tubuh besar matahari yang tidak mati. Menghadapi serangan kekerasan seperti itu, kilau emas di grid solar unding body dengan cepat meredup, sebelum penghalang itu meledak. Mati, Bai Ming dengan kejam tersenyum, lalu dia mengepalkan tangannya. Arus dingin merah tua di langit tiba-tiba mengembun menjadi pisau panjang berwarna merah darah. Saat bilahnya menebas, ruang hancur saat ia menebas ke arah grid solar unding body. Bahkan sebelum pedang itu turun, Mu Chen merasakan bahaya yang intens dan tatapannya berkedip. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan roh Phoenix sejati telah terbentuk menjadi sepasang sayap Phoenix yang tiba-tiba mengepak. Kecepatannya melonjak dan dia berubah menjadi seberkas cahaya, mundur dari kepala grid solar unding body. Ledakan, setelah bilah es ditebas, itu telah membelah grid solar unding body menjadi dua. Ketajaman yang menakutkan membuat kelopak mata Mu Chen berkedut. Selicin seperti ikan. Ketika dia melihat bahwa Mu Chen telah mundur dengan tegas, Bai Ming menyeringai sebelum melihat sepasang sayap Phoenix yang berada di belakang Mu Chen. Dia bisa merasakan aura Phoenix sejati datang dari mereka, yang langsung membuat matanya memerah. Kamu benar-benar memiliki harta karun klanku yang berisi aura Phoenix sejati. Sepertinya ada alasan lain bagiku untuk membunuhmu. Bai Ming tertawa saat dia menginjak kakinya. Sepasang sayap Phoenix biru es juga terbuka di belakangnya dan, dengan gerakan tubuhnya, dia segera muncul di hadapan Mu Chen. Garis yang muncul pada kipas berwarna merah darah itu mirip dengan pembuluh darah saat dia mengipasinya. Ledakan. Arus merah darah meraung seperti naga besar saat menyapu ke arah Mu Chen. Setelah menyaksikan kekuatan kipas merah, Mu Chen tidak lagi berani meremehkannya dan cahaya keemasan meledak pada saat yang sama saat dia mundur. The Dragon Phoenix fisik telah didorong ke batas, membuat penghalang pelindung di sekelilingnya. Ledakan, saat arus merah darah bersiul, itu menghantam tubuh Mu Chen dan arus dingin yang mengerikan langsung menyebabkan cahaya keemasan di sekitar Mu Chen meredup. Lebih jauh lagi, siluetnya tertembak ke belakang seolah-olah dia telah mengalami benturan yang hebat. Ketika dia jatuh ke tanah, kawah sedalam 1.000.000 kaki muncul di alun-alun yang kokoh. Para ahli di altar memiliki kelopak mata berkedut melihat pemandangan ini. Pada saat ini, Mu Chen jelas yang didorong mundur tanpa bisa menghalangi Bai Ming. Nine Nether, Mo Ling dan yang lainnya juga memiliki wajah pucat. Pertempuran yang intens telah terlalu banyak bergelombang. Mereka tidak menyangka Mu Chen, yang masih bisa unggul beberapa saat yang lalu, akan membalikkan keadaan. Nine Nether menggertakkan giginya saat dia mengepalkan tinjunya dengan kekhawatiran memenuhi matanya. Dia bahkan ingin Mu Chen mundur dari pertarungan melawan Bai Ming. Paling-paling, dia bisa menyerah pada esensi darah warisan dari burung abadi. Tetapi pada akhirnya, dia tidak berbicara sepatah kata pun, karena dia tahu bahwa dengan karakter Mu Chen, tidak mungkin baginya untuk menyerah. Mu Chen bukan lagi pemuda di alam spiritual utara. Setelah bertahun-tahun, dia telah mengalami situasi berbahaya dan resolusinya sudah sangat halus dan kuat. Di kawah besar di alun-alun, Mu Chen terbaring dalam keadaan menyedihkan dan tubuhnya berlumuran darah, yang disebabkan oleh bilah arus dingin, membuatnya terlihat berdarah. Di altar, para ahli lainnya menggelengkan kepala dengan penyesalan. Dilihat dari situasi saat ini, hasilnya harus jelas bahwa Mu Chen telah kalah dalam pertarungan. Tetapi bahkan jika dia dikalahkan, dia bisa bangga bahwa dia bisa memaksa Bai Ming sejauh ini. Di langit,
Bai Ming mengepakkan sayap biru es saat dia berdiri di langit, menghadap ke Mu Chen, yang berada di kawah, sebelum dia dengan lembut mengipasi kipas es merah di tangannya dan memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Senyum biadab dan mengejek muncul di sudut bibirnya saat dia tersenyum. Apa pendapatmu tentang berada dalam keadaan menyedihkan seperti itu? Kau seperti anjing liar. Di kawah besar, Mu Chen tidak bergerak. Matanya terpejam seolah sedang mengatur keadaannya. Ketika Bai Ming melihat ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa minat dan dengan acuh tak acuh berkata, karena kamu sudah menyerah untuk melawan, maka matilah. Menyelesaikan kata-katanya, kipas merah tiba-tiba keluar dari tangannya dan mulai mengipasi dengan keras. Banyak arus dingin berwarna merah darah bersiul, mengembun menjadi tornado merah darah setinggi kaki 1000. Tornado tampak seperti naga besar yang merobek langit dan bumi dan bersiul ke arah Mu Chen bersama dengan kekuatan penghancur. Terbukti, Bai Ming berniat untuk mengakhiri pertempuran ini. Banyak ahli menggelengkan kepala karena kasihan. Di altar, energi spiritual meledak dari tubuh Nine Nether dengan dingin di matanya. Jelas, dia tidak bisa menahan diri lagi dan akan bergerak. Namun, saat tornado merah darah menyapu, Mu Chen, yang matanya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Pada saat dia membuka matanya, auranya berubah drastis, benar-benar berubah. Itu adalah aura mengorbankan dirinya dan berubah menjadi sesuatu yang iblis. Bab 1059 Kekuatan Pukulan Iblis. Ledakan, tornado merah darah menekan ketika mata Mu Chen, yang tertutup, tiba-tiba terbuka pada saat ini. Tidak ada rasa takut di pupil hitamnya, sebaliknya, ada kemegahan yang membara dengan jantung berdebar-debar. Api di matanya mirip dengan kerinduan untuk mempertaruhkan hidup dan matinya. Mencari kehidupan di tengah kematian membutuhkan keberanian untuk mengorbankan dirinya sendiri. Jika dia tidak memiliki keberanian untuk mengorbankan dirinya dan meringkuk, bagaimana dia bisa mencari kehidupan di tengah kematian? Mu Chen perlahan berdiri dari kawah yang dalam dan energi spiritual yang tak terbatas di sekitarnya secara bertahap memudar pada saat ini, hanya untuk digantikan dengan aura merah darah yang telah mengembun di sekelilingnya. Aura itu dipenuhi dengan niat membunuh yang menakutkan dan sangat brutal. Seolah-olah dia ingin mempertaruhkan semua yang dia miliki untuk menghancurkan situasi tanpa harapan saat ini dengan hidupnya. Niat membunuh yang menakjubkan melonjak ke langit dan telah terbentuk menjadi tornado di sekitar Mu Chen. Bahkan bebatuan besar di sekitarnya hancur menjadi debu dan terbawa angin. Apa yang sedang terjadi? Berdiri di luar alun-alun, ketika para ahli lain melihat pemandangan ini, wajah mereka sedikit berubah dengan mata penuh kejutan. Mereka melihat niat membunuh yang menyelimuti Mu Chen dan tidak bisa membantu mengontrak mata mereka. Niat membunuh yang brutal bahkan membuat kulit kepala mereka mati rasa. Bantalan yang dipancarkan dari Mu Chen membuat mereka ragu apakah orang itu berniat mempertaruhkan nyawanya. Bahkan jika dia harus menghadapi jatuh ke dunia bawah, dia akan mati bersama lawannya. Itu hanya tindakan orang gila. Banyak ahli memiliki wajah mereka menjadi pucat pada bantalan Mu Chen. Mereka memiliki bagian yang adil dalam menghadapi orang-orang yang kejam, tetapi jarang bagi mereka untuk melihat seseorang seperti Mu Chen. Ini adalah niat tinju. Itu pasti niat tinju yang bukan milik Divine Art tingkat atas. Bagaimanapun, masih ada orang-orang yang berpengalaman. Mereka merenung sejenak, sebelum berseru kaget. Apa maksud dari niat tinju yang mengandung skill yang bukan milik Divine Art tingkat atas? Itu berarti bahwa itu telah melampaui lingkup Divine Art, dan apa yang berada di atas Divine Art. Itu adalah ranah kemampuan surgawi. Kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh para ahli Realm Sovereign Bumi. Bukankah itu berarti bahwa Mu Chen sedang mengeksekusi kemampuan surgawi yang berhubungan dengan tinju? Setiap ahli memiliki mata yang menyala-nyala saat ini, menatap Mu Chen. Itu adalah kemampuan surgawi, dan bahkan di antara klan mereka, itu adalah harta langka yang mutlak. Jika bukan karena mereka yang memiliki kontribusi besar pada klan, bahkan patriark pun tidak dapat mengaksesnya. Tapi sekarang, Mu Chen memiliki harta karun seperti itu, jadi bagaimana mungkin mereka tidak iri? Kemampuan surgawi yang berhubungan dengan tinju. Pada saat yang sama, Bai Ming, yang berada di langit menghadap Mu Chen, hatinya bergetar karena ketidakpercayaan muncul di wajahnya yang biadab untuk pertama kalinya. Klan Phoenix-nya juga memiliki kemampuan surgawi yang serupa, tetapi hanya para tetua yang dapat mengaksesnya. Meskipun dia telah meneteskan air liur untuk waktu yang lama, dia masih tidak dapat mengaksesnya. Tapi sekarang,
Kemampuan surgawi seperti itu muncul pada penguasa kelas ke-7 manusia. Kamu benar-benar membuatku terkejut. Huff, kemampuan surgawi yang berhubungan dengan tinju. Bagus, biarkan aku menangkapmu dan semua harta yang kamu miliki akan menjadi milikku. Tetapi pada saat ini, secara alami tidak mungkin bagi Bai Ming untuk diintimidasi oleh Mu Chen. Lebih jauh lagi, bahkan jika kemampuan surgawi itu kuat, itu juga sangat sulit untuk dikultivasikan, yang merupakan alasan mengapa dia tidak bisa mendapatkan kemampuan surgawi apapun di klan Phoenix. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa Mu Chen telah berhasil mengolahnya dengan kultivasinya hanya di alam penguasa kelas 7. Mati, Bai Ming meraung saat dia membuat cakar dengan tangannya. Tornado merah darah yang menyelimuti Mu Chen meraung dengan momentum yang sepertinya ingin menghancurkan tanah. Ledakan, ledakan. Tornado dingin turun dengan momentum yang mencengangkan dan dengan cepat meluas di depan mata Mu Chen. Mu Chen mengangkat kepalanya dan mengepalkan tangannya saat badai yang telah menyelubunginya tumbuh semakin kuat, mengandung niat membunuh brutal yang membubung ke langit. Mata Mu Chen berangsur-angsur berubah menjadi merah dan, setelah itu, dia dengan erat mengepalkan tinjunya, lalu melemparkan pukulan keluar. Pukulan itu sangat sederhana, seolah-olah dibuang begitu saja. Tapi ketika Mu Chen melemparkan tinju itu keluar, seluruh langit dan bumi telah bergetar dan semua orang bisa melihat aura merah di sekitar Mu Chen dengan panik berkumpul ke arah tinjunya, sebelum menyembur keluar. Kemampuan surgawi, pukulan iblis pengorbanan diri. Berdengung, kilauan merah darah membubung ke langit dan kepalan tangan merah besar terbentuk. Tinju tampaknya telah dibentuk oleh keberanian dan kekuatan Mu Chen dengan kehendak, hidup atau mati, yang terkandung dalam tinju itu. Jika ada yang berani menghalanginya, maka mereka akan mati bersama Mu Chen. Aura brutal menyembur keluar dari tinju, yang membuat banyak ahli merasa kulit kepala mereka mati rasa. Menghadapi pukulan yang secara praktis mempertaruhkan nyawa seseorang, pada dasarnya, tidak ada yang bisa menghadapinya secara langsung. Jika ada seseorang yang tidak cukup tegas dalam resolusi mereka, pertempuran mereka pasti akan hilang saat menghadapi tinju ini. Tinju merah terbang ke atas dan menyelimuti Bai Ming. Aura kehidupan judi telah menyerbu hati Bai Ming, membuatnya merasa bahwa hatinya telah menjadi dingin. Dalam hal itu, dia bahkan memiliki pikiran untuk segera melarikan diri. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah elit klan Phoenix, dan telah mengalami cukup banyak pertempuran berdarah. Jadi di saat genting seperti itu, dia menarik napas dalam-dalam dan menekan detak jantungnya. Dia tahu bahwa sejak pertarungan berlangsung sejauh ini, praktis sampai pada titik bahwa siapapun yang mundur lebih dulu akan menjadi yang kalah. Kau ingin mengintimidasiku dengan keberanian. Sungguh lelucon. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Bai Ming saat dia tersenyum menakutkan. Tangannya dengan kejam membanting ke bawah dan tornado merah darah yang menahan kekuatannya telah menyerang tinju yang bersiul. Gemuruh. Semua orang bisa merasakan gelombang kejut yang menakutkan keluar dari langit pada saat itu. Gelombang kejut bahkan membuat mereka yang ada di altar khawatir. Bahkan jika mereka tidak berada di dekat pertempuran, itu masih membuat darah dan aura di tubuh mereka berguling dan mereka hampir memuntahkan seteguk darah. Namun, banyak ahli tidak peduli dengan situasi mereka. Tatapan mereka tertuju pada ledakan merah di langit. Bahkan ruang telah terdistorsi dari gelombang kejut yang menakutkan. Kilauan darah tak terbatas tersapu di cakrawala, yang membuat tidak mungkin bagi mereka untuk melihatnya. Tatapan Bai Ming tertuju pada ledakan dan sesaat kemudian, wajahnya berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa serangan terkuatnya menghilang dengan kecepatan yang menakjubkan. Di alun-alun, Mu Chen, yang berdiri tanpa ekspresi di wajahnya, memiliki lengkungan haus darah di sudut bibirnya. Cahaya merah menyala di matanya saat dia menggenggam tangannya dari jauh dan menyala. Hancurkan. Ledakan, kembang api merah meledak di langit dan tornado besar berwarna merah darah meledak. Arus dingin telah menyapu keluar sementara kepalan tangan merah merobek tornado terpisah dengan cara yang tak terkalahkan sebelum terbang menuju Bai Ming di langit. Semua orang menghirup udara dingin. Serangan terkuat Bai Ming sebenarnya dipatahkan dengan paksa oleh Mu Chen. Bagaimana mungkin? Wajah Bai Ming memucat saat dia meraung marah. Untuk mengalahkan Mu Chen, dia bahkan tidak ragu untuk merusak artefak Sein Kuaso miliknya sendiri. Tapi meski begitu, itu tidak bisa menghentikan Mu Chen. Bagaimana manusia penguasa kelas 7 ini begitu sulit untuk dihadapi. Tapi Bai Ming tidak terus mengaum. Dia terkejut melihat kepalan tangan Crimson terbang ke arahnya. Segera,
dia ketakutan dan dengan kepakan sayap di belakangnya, dia mundur dengan cara yang menyedihkan. Tapi meski begitu, tinju Crimson mengejarnya seperti belatung di tulang dan dia tidak bisa melepaskan diri darinya. Ketika Bai Ming melihat pemandangan ini, dia mengeluarkan raungan dan cahaya spiritual yang tak terbatas meledak, membentuk Ice Phoenix yang lebarnya beberapa ribu kaki. Nol mutlak, dia meraung dan cahaya spiritual yang tak terbatas meledak dari tubuhnya, membentuk lapisan es tebal yang langsung menutupinya. Dia bisa merasakan betapa menakutkan tinju Mu Chen, jadi dia menyerah pada serangan balik dan menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan. Ledakan, tinju merah dengan kejam menghantam Phoenix besar yang tertutup lapisan es di bawah banyak tatapan terkejut. Cakrawala tampaknya bergetar pada saat ini dan suara berderak terdengar. Di dalam es, Phoenix besar memiliki ketakutan di matanya saat retakan dengan cepat menyebar. Bai Ming tidak pernah berpikir bahwa pertahanan terkuatnya akan dipatahkan dengan mudah. Seberapa menakutkan tinju Mu Chen. Ledakan, retakan menyebar dan meledak menjadi kepingan salju sebelum tangisan Phoenix yang menyedihkan terdengar. Bai Ming terlihat terbang keluar dan darah segar terus mengalir dari tubuhnya. Dalam waktu singkat, tubuhnya diwarnai merah dan dia tampak seperti ayam api besar, bukan dari jauh. Di altar, semua orang tercengang melihat pemandangan ini dan Phoenix besar yang diwarnai dengan darah jatuh dari langit. Itu seperti komet saat menabrak tanah kegelapan di luar altar, darah segar menyembur keluar, dan sepertinya telah terbentuk menjadi danau darah. Seluruh altar terdiam tanpa kata-kata. Senyum yang menggantung di wajah Bai Bin dan yang lainnya membeku pada saat ini dengan ketidakpercayaan melonjak di mata mereka. Ekspresi mereka sangat lucu. Banyak ahli juga memiliki ekspresi terkejut. Mereka baru pulih dari keterkejutan lama kemudian. Segera, mereka menarik napas dingin dan melihat siluet muda yang masih berdiri di alun-alun dengan takjub saat ombak terangkat di hati mereka. Tidak ada yang mengharapkan elit klan Ice Phoenix dan penguasa kelas 8 yang asli, Bai Ming, akan dikalahkan di tangan penguasa kelas ke-7 manusia bahkan setelah melakukan berbagai cara. Orang itu adalah monster asli. Bab 1060 hanya dalam jangkauan. Altar besar itu sunyi dan semua orang tercengang, melihat siluet muda yang berdiri di alun-alun. Meskipun energi spiritual di sekitarnya telah berkurang, dia masih memiliki ekspresi tenang. Pupil hitam pekatnya yang tampak seperti jurang membuat orang lain merasa tak terduga. Pada saat ini, semua orang di sini merasakan jejak penghormatan untuk penguasa kelas ke-7 manusia itu. Penghormatan berasal dari kekuatannya yang kuat. Itu karena, sejak awal, tidak ada yang optimis dengan pertarungan Mu Chen dengan Bai Ming. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa Mu Chen telah menantang Bai Ming, mereka menatapnya dengan tatapan menyedihkan. Tetapi kenyataannya mengatakan kepada mereka bahwa Mu Chen tidak sombong dan bodoh, dia memang memiliki kualifikasi untuk melakukan itu, untuk memulai. Hanya saja mereka buta dan tidak bisa melihatnya. Orang itu benar-benar tak terduga. Keheningan berlangsung lama, sebelum seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan suara yang dalam. Dengan kultivasi di penguasa kelas ke-7, dia mampu mengalahkan Bai Ming, yang merupakan penguasa kelas 8, dan memiliki artefak kuasa Sein. Tentu, faktor yang paling penting adalah bahwa Mu Chen bahkan memiliki kemampuan surgawi. Berbagai macam kartu trufnya membuat mereka mengerti mengapa Mu Chen tidak takut ketika dia menghadapi Bai Ming. Ketika semua orang berseru kaget, para ahli klan Phoenix tertegun sebentar. Terutama Bai Bin, yang tercengang tak percaya, saat dia melihat Phoenix besar yang menyedihkan yang berlumuran darah seolah-olah dia tidak mau percaya bahwa itu benar. Jenius klan Ice Phoenix mereka dikalahkan seperti ini. Selanjutnya, bahkan setelah menggunakan segala macam cara, dia dikalahkan di tangan penguasa kelas ke-7 manusia. Di sampingnya, Chi Hongwu juga melebarkan mulutnya dengan ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. Setelah beberapa saat kemudian, dia menggosok matanya, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas dan bergumam, Bai Ming benar-benar kalah. Dia tahu bahwa Bai Ming hancur kali ini. Dengan begitu banyak tim yang menyaksikan pertarungan, jika masalah ini menyebar kembali ke klan Ice Phoenix, reputasi Bai Ming mungkin akan mengalami pukulan besar. Setiap tetua di klan Phoenix sangat sombong. Jika mereka tahu bahwa Bai Ming benar-benar dikalahkan di tangan penguasa kelas ke-7 manusia, mereka akan sangat kecewa padanya. Bahkan sumber daya budidaya yang ditugaskan kepadanya akan dimoderasi. Jalan masa depan Bai Ming mengkhawatirkan.
Sementara semua orang dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka, Nine Nether adalah yang pertama pulih dan menatap Mu Chen, yang energi spiritualnya berkurang, sebelum memberikan sinyal mata kepada Mo Feng dan yang lainnya, dan mereka terbang keluar, menyerbu ke alun-alun, untuk melindungi Mu Chen dalam formasi lingkaran. Pada saat ini, Mu Chen juga mengalami kelelahan yang luar biasa. Jadi, jika ada yang mencoba bergerak melawannya, dia mungkin dalam masalah. Jadi mereka secara alami berusaha mencegah hal itu terjadi. Namun, kekhawatiran Nine Nether dan yang lainnya tidak ada gunanya. Pada saat ini, semua orang menatap Mu Chen dengan hormat dan serius di mata mereka. Bahkan jika mereka tahu bahwa Mu Chen telah menderita kelelahan yang luar biasa saat ini dengan kekuatannya hampir 3/10 dari apa itu, tidak ada yang berani memiliki pikiran setelah menyaksikan pukulan gila dari sebelumnya. Mereka takut bahwa mereka mungkin membuat marah Mu Chen dan dia mungkin akan melemparkan pukulan lain, mendorong mereka sampai mati, yang akan sangat mereka sesali. Mu Chen melirik Nine Nether dan yang lainnya sebelum menghela nafas lega dan duduk. Menstabilkan energi spiritual yang bergelombang di tubuhnya. Faktanya, dia juga agak terkejut dengan fakta bahwa dia bisa menggunakan pukulan iblis pengorbanan diri yang asli. Meskipun dia telah memahami niat membunuh brutal dari pukulan iblis pengorbanan diri, dia tidak dapat mengeksekusi kekuatannya. Tapi beberapa saat yang lalu, dia merasa sangat terancam oleh serangan kuat Bai Ming dan di bawah ancaman itu telah membangkitkan faktor pantang menyerahnya. Dengan demikian, dia telah melepaskan semua pikiran untuk menghindari dan menghadapinya secara langsung, mencari kematian dengan cara ini, yang mirip dengan bantalan pukulan iblis pengorbanan diri, memungkinkannya untuk berhasil mengeksekusinya. Tidak mencari kehidupan tetapi mencari kematian untuk kehidupan yang akan datang, gumam Mu Chen pada dirinya sendiri. Dia sedikit senang di hatinya. Itu karena dia tahu bahwa setelah kejadian ini, dia mendapatkan lebih banyak wawasan tentang pukulan iblis pengorbanan diri. Di masa depan, dia bisa mempertimbangkan faktor itu dan lain kali ketika dia ingin mengeksekusinya, dia tidak perlu dipaksa ke selat putus asa seperti ini lagi. Kemampuan surgawi telah benar-benar melampaui bidang seni surgawi, hanya bantalan saja yang bisa mengintimidasi musuh-musuhnya. Sementara Mu Chen menstabilkan energi spiritualnya, Bai Bin dan yang lainnya juga pulih dari keterkejutannya dan mereka melirik Mu Chen dengan ketakutan sebelum melompat dari altar dan ke dalam danau darah. Pada saat ini, Bai Ming telah kembali ke wujud manusianya dan berbaring di danau, terlihat sangat menyedihkan dengan mata tertutup. Mereka tidak tahu apakah dia masih hidup tetapi, ternyata, dia menderita luka parah. Bai Bin dan yang lainnya segera memancingnya sebelum kembali ke altar. Tetapi pada saat ini, mereka tidak lagi berani mendekati arah Mu Chen. Meskipun mereka berasal dari klan Phoenix dan sangat sombong, tidak ada kebanggaan yang lebih sulit dari tinju itu. Kecuali mereka ingin pergi dan mempermalukan diri mereka sendiri, yang terbaik adalah mereka tidak pergi dan memprovokasi Mu Chen sekarang. Adapun esensi darah warisan dari Unding Bird, mereka mungkin tidak lagi memiliki nasib apapun dengannya. Meskipun mereka memiliki lebih banyak orang, dan jika mereka semua naik sekaligus, mungkin mereka bisa menjadi ancaman bagi kelompok Mu Chen. Tetapi ketika Bai Bin melirik teman-temannya, yang wajahnya pucat, dia tahu bahwa semua orang terintimidasi di dalam hati mereka. Jadi bahkan jika mereka bergerak, itu akan sia-sia. Kali ini, mereka telah sepenuhnya ditekan oleh Mu Chen. Setelah membawa kembali Bai Ming, yang terluka parah, tidak ada yang memperhatikan bahwa danau darah Phoenix, yang ditinggalkan oleh Bai Ming di luar altar diam-diam menyatu ke dalam tanah. Setelah menyerap darah segar, kegelapan di tanah menjadi lebih gelap dan iblis. Mu Chen menstabilkan dirinya, yang berlangsung selama 10 menit, sebelum dia secara bertahap membuka matanya sekali lagi. Fluktuasi energi spiritual yang berkurang di sekelilingnya telah pulih sedikit dan kemegahan terkondensasi di pupil hitamnya sekali lagi. Karena itu, dia melambaikan tangannya saat dia berdiri. Saat dia berdiri, banyak tatapan langsung melesat dengan hormat di mata mereka. Mu Chen melihat sekeliling dan mengerti bahwa tidak akan ada orang yang berani memprovokasi dia setelah pertarungan ini. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia akan dapat dengan lancar mendapatkan esensi darah warisan dari burung abadi. Tatapannya tiba-tiba bergeser ke arah kelompok klan Phoenix. Ketika kelompok itu melihat bahwa Mu Chen telah mengarahkan pandangannya, mereka segera meningkatkan kewaspadaan mereka tetapi tidak ada terlalu banyak ketakutan di mata mereka. Bagaimanapun, mereka berasal dari klan Phoenix, meskipun hanya cabang darinya.
Mereka masih sombong dan mereka tahu bahwa meskipun kekuatan Mu Chen, mereka tidak perlu khawatir bahwa yang terakhir akan melakukan apapun untuk mereka. Klan Phoenix tidak akan membenci Mu Chen karena mengalahkan Bai Ming. Tetapi jika Mu Chen membantai mereka semua di sini, maka dia akan menyinggung klan Phoenix. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung, begitu pula klan 9 Netebert. Mu Chen jelas tahu tentang ini juga, jadi dia tidak menekan lebih jauh dan hanya melemparkan pandangan acuh tak acuh pada kelompok Bai Bin dengan peringatan yang jelas di tatapannya. Kelompok klan Phoenix hanya bisa menggertakkan gigi dan menelan dendam ini, tidak berani berselisih dengan Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat respons mereka, dia juga tidak mau repot-repot membuang waktu lagi untuk mereka dan mengarahkan pandangannya ke dua medan perang lainnya, di mana pertempuran sengit juga secara bertahap berakhir. Di dua medan perang lainnya, mereka berempat adalah penguasa kelas 8 yang asli, jadi intensitas pertempuran mereka membuat para ahli lainnya mengarahkan pandangan mereka juga. Tapi pertempuran mereka jelas tidak berdarah seperti pertarungan antara Mu Chen dan Bai Ming. Terbukti, mereka mengendalikan diri dan tidak ingin mempertaruhkan nyawa seperti yang dilakukan Mu Chen. Oleh karena itu, pemenang utama dari dua medan perang adalah Zhong Qingfeng dari klan Rock dan Lu Hou dari klan Kerababel. Mereka menang dengan sedikit di atas angin, menang dengan satu langkah. Tapi di mata Mu Chen, Kong Ling dari klan Merak 9 Warna tidak lebih lemah dari Zhong Qingfeng. Alasan mengapa yang terakhir bisa menang pasti ada transaksi di antara mereka. Kalau tidak, Zhong Qingfeng pasti tidak akan tertawa terakhir. Tapi dia juga tidak terlalu tertarik dengan itu. Dia tidak serakah dan tujuannya hanyalah esensi darah warisan dari Undingberg. Adapun dua esensi darah warisan lainnya, dia tidak tertarik sedikit pun. Ketika pertempuran dari dua medan perang lainnya berakhir, tatapan mereka diarahkan pada Mu Chen. Tatapan keempat penguasa kelas 8 itu memiliki cahaya aneh yang melonjak di mata mereka. Mereka juga telah melihat Mu Chen mengalahkan Bai Ming, jadi hati mereka juga terkejut. Kekuatan mereka tidak kalah dengan Bai Ming. Jika mereka berada di posisi Mu Chen, maka akan sangat mustahil jika mereka ingin mengalahkan Bai Ming, kecuali jika mereka terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Tapi Mu Chen mampu mengalahkan Bai Ming dan bahkan melukainya dengan parah. Itu berarti jika Mu Chen menghadapi mereka, mereka akan berakhir dengan hasil yang sama seperti Bai Ming. Hanya memikirkan hal ini, wajah Kong Ling, Zhong Qingfeng dan yang lainnya menjadi serius saat mereka melihat Mu Chen tanpa penghinaan yang mereka miliki sebelumnya. Bahkan, itu digantikan dengan rasa takut pada seseorang di level yang sama. Mu Chen itu luar biasa. Saat itu, ketika Zhong Teng mengirim pesan, dia hanya mengatakan bahwa Mu Chen bisa menghadapi penguasa tingkat ke-7 tingkat puncak. Tapi sekarang, bahkan penguasa kelas 8 dikalahkan olehnya. Peningkatannya sangat menakjubkan. Zhong Qingfeng melirik Mu Chen dalam-dalam. Dia telah benar-benar menghancurkan masalah tentang Zhong Teng. Yang terbaik adalah dia menghindari membuat musuh seperti itu. Tapi Mu Chen tidak peduli dengan pikiran mereka. Ketika dia melihat bahwa mereka juga telah memutuskan pemenang di antara mereka, dia berbalik dan menghadapi burung primordial abadi di ujung tangga batu. Pada saat ini, patung batu Undingberg mulai bersinar, seolah memanggil pemenang terakhir. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut menganggukkan kepalanya ke Nine Nether. Setelah itu, siluetnya meledak seperti sambaran petir ke arah patung batu itu. Esensi darah warisan dari Undingberg hanya dalam jangkauan.